Halo, selamat datang semuanya. Karena udah pukul 1 lewat juga, jadi webinar series pertama dari Mentor Kuliner Academy akan segera dimulai. Untuk topik webinar dari Mentor Kuliner Academy pada siang hari ini adalah langkah efektif mengelola operasional di bisnis kuliner yang akan dibawakan oleh salah satu mentor kami, yaitu Kak Anggra Nugraha. Acara ini akan dipandu oleh saya, Fedra, dan rekan saya, Felicia dari Mentor Kuliner. Halo semuanya. Halo Felicia. Oke, sebelumnya terima kasih juga nih kepada partner yang sudah mendukung, yaitu Foodies, Info UMKM Indonesia, UKM Indonesia, Haibolu, BizHub, Event Entrepreneur ID, UMKM Indonesia, dan Jakpreneur. Sebelumnya, kami membuat program ini karena kami percaya bahwa bisnis kuliner memiliki potensi yang besar bagi penyumbang GDP Indonesia terbesar kedua. Namun hal itu terhambat karena kurangnya akses dengan mentor-mentor yang berpengalaman, terutama dengan mentor di industri kuliner. Oleh karena itu, melalui Mentor Kuliner Academy, kami membuat seri webinar selama 10 minggu untuk membantu pebisnis kuliner melewati masa sulit selama pandemi. Mentor Kuliner Academy ini diinisiasi oleh Mentor Kuliner, yaitu platform mentoring bagi pebisnis kuliner secara privat dengan mentor-mentor yang telah berpengalaman dengan lebih dari 40 kategori mentoring mulai dari inisiasi bisnis, operasional, marketing, keuangan, hingga scale up. Untuk seri webinar pertama dari Mentor Kuliner Academy ini akan dibawakan melalui webinar bersama Mas Angga Nugraha, profesional F&B consultant dan founder dari Overhotya. Kak Angga juga telah berada lebih dari 10 tahun di industri kuliner dan menjadi restoran operational expert untuk brand terkenal seperti nasi goreng rempah mafia, warung abnormal, dan bakso bujangan. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mungkin langsung kita sambut aja kepada Kak Angga Nugraha. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Fedra, Feli juga dan teman-teman dari Mentor Kuliner atas undangannya untuk hari ini bisa sharing bareng ya sama teman-teman yang mengikuti acaranya Mentor Kuliner siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Hari ini saya senang sekali bisa diberikan kesempatan sama teman-teman Mentor Kuliner untuk bisa sharing dengan tema langkah-langkah efektif dalam mengelola operasional di bisnis kuliner. Yang kita sama-sama tahu bahwa di samping pusing bagaimana membangun aktivitas marketing ataupun branding, promosi yang kuat di bisnis restoran, salah satu yang membuat kita pusing itu juga bagaimana mengelola operasional, karena operasional itu detail banget gitu ya, sehingga ini menjadi salah satu hal yang cukup menjadi momok besar untuk para pemilik bisnis ataupun bahkan profesional-profesional yang bergerak atau bekerja berkarir di bidang bisnis kuliner. Nah, hari ini saya akan sharing sama teman-teman peserta menti semua mengenai langkah-langkah yang sudah saya pernah terapkan di bisnis kuliner yang pernah saya jalankan, baik itu di restoran saya pribadi yang saya bangun dengan tim, dan juga beberapa pengalaman saya ketika saya memberikan pengalaman konsultasi kepada beberapa pebisnis UKM maupun level middle dan high restaurant yang sudah berjalan di Indonesia ya. Tanpa membuang waktu lebih lama lagi, saya akan coba share screen. Ya, oke, harusnya sudah keluar ya. Saya akan share screen materi yang akan kita bahas sampai mudah-mudahan jam 2:30 sore ini. Nah, saya harap teman-teman sebelum memulai dipastikan teman-teman menti sudah menyiapkan alat tulis ataupun catatan dalam bentuk apapun ya, karena sayang banget kalau nggak dicatat gitu kan, terutama ada beberapa poin-poin yang mungkin ada insight-insight atau exposure baru yang teman-teman menti belum pernah dapetin. Nanti juga file presentasi ini boleh diminta, nanti saya akan minta bantuan panitia untuk juga sharing ke teman-teman menti kalau misalnya dibutuhkan. Oke, kita mulai lah langsung ya. Jadi langkah-langkah efektif mengelola operasional di bisnis kuliner. Sebelum mulai mungkin saya akan memperkenalkan diri dulu. Mungkin untuk teman-teman menti yang sudah pernah ikut kelas saya mungkin sudah tahu, tapi yang baru tahu saya akan coba memperkenalkan diri biar lebih dekat ya. Tak kenal kan maka tak sayang gitu kan bahasanya ya. Jadi nama saya Angga Nugraha, saya saat ini domisili di Bandung, usia saya 34 tahun. Gitu. Saat ini keseharian saya ya sebagai praktisi dan pengajar di bisnis kuliner.
Sambil juga saya bekerja sebagai konsultan ya untuk beberapa bisnis UKM khususnya yang ada di Bandung dan di Jakarta gitu. Saya juga aktif dalam beberapa kegiatan seminar dalam bentuk offline maupun online ya, seperti webinar kali ini sebagai trainer dan public speaker. Karir kuliner saya diawali dari tahun 2013 actually, dengan pada saat itu saya dan teman-teman membangun bisnis kuliner dengan brand nasi goreng mafia. Yang selanjutnya setelah nasi goreng mafia muncul brand-brand berikutnya seperti warung abnormal coffee roaster, bakso bujangan dan lain-lain gitu ya, yang berada di bawah naungan CRP Group. Nah, di tahun 2020 saya mendirikan bisnis kuliner baru juga dengan brand Overfortia dan Vincenzo Chicken Wings tepat di masa pandemi pada bulan Maret 2020. Saya juga invest ke beberapa bisnis gerobakan yang ada di Bandung gitu kan, dan juga saya aktif sebagai mentor di Foodies dan mentor kuliner ya. Jadi mungkin untuk teman-teman yang punya permasalahan atau pertanyaan banyak hal mengenai bisnis kuliner, saya dengan sangat senang sekali jika teman-teman bisa bersilaturahmi, misalnya bisa bertanya di IG saya atau kirim by email. Nanti IG dan alamat IG dan email saya akan saya taruh di slide paling akhir ya. Oke, nah let's say teman-teman Menti hari ini yang bergabung sudah punya bisnis kuliner ataupun belum gitu ya. Pernah nggak sih berpikir seperti ini? Sebenarnya apa sih hal yang paling buruk gitu ya kalau kita jalanin bisnis kuliner yang mungkin terjadi di bisnis kita gitu. Mungkin teman-teman sekarang wondering ya, oh apa ya kira-kira hal yang mungkin buruk terjadi. Oh restorannya rubuh bisa gitu. Oh karyawannya kabur, oh bisa. Oh karyawannya nyuri resep, oh bisa, dan lain-lain gitu. Tapi percayalah teman-teman, ada satu hal yang paling buruk ketika bisnis kita punya bisnis kuliner itu terjadi dengan kita. Apa itu? Ya, ketika konsumen itu nggak ada yang beli produk kita. Gitu. Kalau misalnya karyawan curi resep, gitu ya, terus menghilang, kita bisa hire karyawan baru. Kalau restoran, misalnya Anda punya bisnis kuliner ya, misalnya versi gerobakan atau outlet bangunan gitu kan ya, misalnya kebanjiran, kebakaran, nauzubillah min dzalik ya, masih bisa dibangun lagi gitu. Tapi kalau tidak ada konsumen yang beli produk Anda, ini bahaya. It means produk Anda bisa jadi produk Anda yang nggak oke, bisa jadi pelayanan yang nggak bagus, bisa jadi harga yang terlalu mahal, dan kemungkinan lainnya banyak. And kalau misalnya tidak ada konsumen yang tidak beli produk Anda, gitu, yang terjadi adalah nggak ada duit dan Anda bangkrut. Itu yang banyak terjadi di bisnis kuliner saat ini ya. Banyak yang bilang bahwa wah bisnis kuliner ini menarik, gitu, enak, duitnya gede, cuannya gede, gitu kan ya. Tapi tidak hanya ke situ, bahwa risikonya juga besar kalau tidak dimanage dengan baik. Nah, mudah-mudahan apa yang saya share hari ini, khususnya terkait dengan operation, bisa membantu Anda, teman-teman Menti semua, agar bisa dapat insight lebih ya. Bagaimana sih sebenarnya langkah-langkah efektif dalam mengelola operasional di bisnis kuliner. Ya, penting nih, balik lagi ke sini. Tidak ada konsumen, tidak ada yang beli produk Anda, tidak ada uang, Anda bangkrut. Itu put in our head dulu ya. Nah, maka dari itu, setelah pengalaman mungkin saya dari bisnis kuliner dari 2013, saya berpikir bahwa di dalam bisnis kuliner, pengelolaannya kita harus sepemahaman bahwa money itu should come first. Ya mungkin teman-teman di sini banyak yang punya cita-cita ya, ketika saya ingin membangun bisnis ya untuk lahan ibadah, oh betul. Ketika ingin memulai bisnis atau ketika menjalankan bisnis, keuntungan saya untuk bisa dipakai bersedekah, oh betul gitu kan. Ketika saya punya keuntungan, ketika saya ingin berbisnis karena saya ingin memberikan yang terbaik dan menafkahi keluarga, oh betul gitu ya. Tapi ingat, dalam pengelolaan bisnis kuliner khususnya di operation gitu, no money no business gitu. We should realize also gitu kan ya, mengenai itu bahwa segala sesuatunya juga butuh duit, apalagi dalam pengelolaan bisnis kuliner. Tidak mungkin kan Anda hire karyawan di akhir bulan dan terus dalam 1 bulan
dan kemudian di akhir bulan Anda cuma bilang terima kasih ya atas usaha kerja kerasnya, kan tidak mungkin gitu ya. Pasti mereka akan menuntut gaji gitu kan ya, menuntut bayaran, dan bayaran itu adalah uang gitu kan ya, apalagi. Sehingga ini sangat penting ya, bagaimana kita mempunyai mindset dalam mengelola bisnis kuliner bahwa ya uang itu penting. Jadi tidak ada uang tidak ada bisnis. Sehingga bagaimana ya cara kita mendapatkan uang? Bagaimana ya bisa datengin duit di bisnis kuliner? Ya, kita akan bedah sedikit demi sedikit ya. Duit itu akan datang ketika bisnis kita collecting the sales. Gitu. Ada salesnya. Kalau nggak ada salesnya pasti nggak ada duit gitu kan. Operasional nggak bisa jalan, nggak bisa beli bahan baku, nggak bisa bayar listrik, nggak bisa bayar internet, ya nggak bisa bayar karyawan dan lain-lain gitu kan ya. Bagaimana mau dapat untung kalau salesnya ada nggak ada? Ya, jadi sales itu datangnya dari mana sih? Jadi kita runut nih. Kita butuh uang. Uang itu apa? Sales. Sales itu datang dari mana sih? Dari mana kita bisa dapetin sales? Ya. Sales itu datang dari dua stream, dari dua hal. Yang pertama aktivitas marketing, yang kedua aktivitas operasional. Ini kita harus pisahkan dulu nih. Oh, kirain ternyata mungkin teman-teman ada yang berpikir begini. Oh, saya pikir sales itu datang dari marketing. Oh enggak, ternyata ya. Dari operasional pun bisa datangnya sales. Nanti kita breakdown nih, apa aja potensi-potensi dari sisi operasional yang bisa kita optimalkan agar bisa dapetin sales. Ya. Sales datang dari marketing dan operasional. Terus bedanya marketing sama operasional apa dong kalau gitu? Marketing bring customer in. Jadi ini perlu dicatat teman-teman semua. Marketing itu tugasnya datengin orang. Jadi segala bentuk aktivitas yang teman-teman tahu dalam tanda kutip itu adalah marketing, goalnya itu adalah bagaimana membuat konsumen yang baru itu datang. Datang. New customer. Contoh, pasang iklan di sosial media, tujuannya untuk mendatangkan konsumen. Gitu. Pasang iklan di Instagram atau pasang iklan di Google, tujuannya untuk apa? Untuk bangun awareness. Sehingga ketika orang sudah aware, orang akan interest dan mau action untuk datang, gitu ya. Tapi bagaimana dengan operasional? Operasional tugasnya adalah bring customer back atau membuat konsumen yang sudah datang, ya, kita monetize sehingga dia melakukan yang namanya repeat order. Nah, dua fungsi ini teman-teman kita harus paham dulu, kita harus mengerti dulu. Bahwa hal yang berkaitan dengan operasional dan marketing ini berbeda nih. Jadi bagaimana membuat konsumen membeli lebih banyak atau membeli lebih sering dengan repeat order ini, dan bagaimana membuat new customer itu datang, yang itu adalah aktivitas marketing, pasti programnya akan berbeda. Jadi bagaimana membuat program untuk menaikkan sales dari operational dan bagaimana menaikkan sales dari program marketing itu pasti cabangnya akan beda. Karena goalnya beda. Kalau goalnya marketing itu adalah awareness untuk datangin orang, kalau operational itu bagaimana memonetize orang yang sudah datang itu biar dia mau balik lagi dan beli lebih banyak. Gitu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar kita bisa paham ketika membuat program. Jangan sampai karena kita punya permasalahan sales kurang, setiap hari pasang iklan terus ya. Yang padahal belum tentu dari iklan itu langsung terkonversi dari sales. Gitu ya, tergantung jenis bisnisnya ya. Nah, tujuannya sales ini untuk apa? Untuk dapetin yang namanya profitabilitas, gitu ya. Karena sales yang kita dapat itu sudah pasti perlu dipotong dulu biaya-biaya operasional yang ada dong. Contoh biaya operasional misalnya bayar bahan baku, bayar SDM dan lain-lain. Jadi kita perlu dulu satu suara bahwa money should come first and we need profit. Gitu. Jadi goal dalam bisnis kuliner itu adalah profitabilitas. Ini ya. Goal dalam bisnis kuliner itu adalah profitabilitas. Anda punya sales tapi nggak punya profitnya, what for? Mendingan tutup aja bisnisnya gitu ya. Mendingan bisnis omset 5.000 tapi untungnya 3.000 daripada sales 10.000 tapi untungnya cuma 1.000 gitu ya. Padahal kerjanya sama-sama capek gitu kan ya. Jadi goal utama dalam bisnis kuliner ini perlu dipahami adalah profitabilitas. Nah, tapi saya tidak akan membahas semuanya hari ini. Yang saya akan bahas itu hanya di sisi operation saja. Bagaimana kita bisa mengelola
ya, operasional, langkah-langkah efektif apa saja sih yang bisa dilakukan oleh kita sebagai owner atau sebagai tenaga profesional yang berkarir di bidang food and beverage gitu ya, untuk bisa membuat restoran kita profit gitu. Oke. Kunci penting ya. Kunci penting dalam membangun top line. Top line itu teman-teman kalau baru dengar istilah top line itu saya bahas adalah sales ya. Jadi kalau dengar istilah top line itu adalah sales. Ya. Untuk mendapatkan top line yang optimal di bisnis kita, sebenarnya kuncinya cuma dua. Apa kuncinya? TC dan APC. Nah, mungkin buat teman-teman menti yang sudah pernah ikut kelas saya di Foodies, kayaknya sudah cukup paham lah harusnya apa TC dan APC, karena setiap kelas saya pasti selalu bahas ini, gitu ya. Tapi buat teman-teman menti yang belum paham, saya akan jelaskan. Jadi TC itu adalah total check. Artinya apa sih total check? Total check itu adalah jumlah bill atau transaksi, ya. Jadi misalnya teman-teman di dalam satu hari ada 10 transaksi atau 10 bill, itu adalah namanya TC, ya. Jadi istilah-istilah ini teman-teman harus sudah mulai common ya, harus sudah mulai terbiasa, harus mulai dengar. Karena di beberapa webinar atau Zoominar atau di beberapa kelas pasti banyak lah ya istilah-istilah baru yang mungkin teman-teman perlu membiasakan untuk memahami itu. Jadi saya pikir harus sudah mulai common lah dengan istilah-istilah seperti itu. TC ya, TC itu adalah total check atau jumlah transaksi. Ya, bukan jumlah orang ya, karena jumlah orang itu bisa dihitung, tapi variabelnya sulit. Gitu. Yang paling gampang itu hitung jumlah transaksi. Dari buka jam 10 nih, jam 10 malam, dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam, ada berapa total transaksi? Ada berapa total bill sih yang masuk? Nah, itu adalah TC ya, teman-teman. Yang kedua adalah APC atau average check, rata-rata nilai belanja per transaksi. Jadi di sini maksudnya adalah sales itu datang dari TC dikali APC. Jadi sales Anda itu adalah tergantung dari jumlah total bill dikali rata-rata nilai belanja bill. Itu adalah sales yang Anda dapetin. Saya kasih simulasinya ya. Nih. Sales targetnya 5 juta. Dengan asumsi average per check atau rata-rata nilai belanja 35.000, total check atau total bill atau jumlah transaksi yang dibutuhkan adalah sebanyak 143 transaksi. Ini saya asumsikan target sales dalam satu hari ya. Jadi kalau Anda punya target sales nilainya 5 juta ya, dan Anda punya rata-rata belanja konsumen di semua bill itu adalah 35.000, pasti total transaksinya 143. Atau bisa jadi dibalik logikanya. Kalau target Anda atau kalau sales Anda 5 juta dengan total cek 143.000 dan APC-nya 35.000, pasti salesnya adalah 5 juta. Nah, sekarang bagaimana nih? Saya bikin beberapa simulasi, contoh 1, contoh 2, contoh 3 ya. Contoh 1 nih, salesnya 6 juta, TC-nya 120, APC-nya 50.000. Salesnya melebihi target, TC-nya di bawah target, tapi APC-nya di atas target. Nah, kalau teman-teman menemukan kondisi seperti di contoh 1 ini, salesnya oke, TC-nya kurang nih karena masih di bawah target, APC-nya 50.000 di atas target kita. Berarti kita perlu aktivitas di mana aktivitas promosi kah, beriklan kah, atau event kah, atau promo apapun yang dilakukan di outlet atau di cafe atau di restoran Anda, yang fokusnya itu bagaimana meningkatkan transaksinya. Yang tadinya cuma 10 transaksi, jadi 20 transaksi. Wah, mulai kebayang nggak nih? Terus contoh kedua nih, salesnya 3 juta, TC-nya 150, APC-nya 20.000. Nah, pertanyaannya adalah TC-nya tinggi banget. Jadi dari target 120 transaksi kita dapat loh 150 transaksi. Cuman masalahnya nilai belanja rata-rata dari setiap bill itu kecil banget, cuma 20.000. Padahal target kita 35.000. Berarti dari sini kita bisa indikasi bahwa problemnya adalah bagaimana kita bisa mengoptimalkan basket size belanja setiap orang atau setiap transaksi yang terjadi di outlet kita. Problemnya banyak nih. Bisa jadi contoh misalnya, yang pertama, Anda tidak mempunyai paket khusus yang menarik di harga 35.000-an. Rata-rata menu Anda
di bawah 35.000 semuanya. Sudah pasti nilai APC-nya di bawah 35.000. Atau yang kedua bisa jadi tim Anda tidak melakukan yang namanya upselling, cross-selling di outlet. Gitu. Bagaimana membuat konsumen membeli lebih banyak? That's the problem. Teman-teman tahu bahwa McD itu 35 miliar dolar mereka bisa hasilkan sebanyak itu hanya dari aktivitas upselling. Kalau teman-teman datang ke McD gitu kan ya, pesen makanan pasti selalu ditanya, nggak mau sekalian kentangnya yang lebih besar cuma nambah Rp2.000. Percaya nggak? Dengan aktivitas seperti itu, McD meraup keuntungan 35 miliar dolar per tahun. Nah, ini bisa jadi indikasi yang mungkin terjadi di tempat teman-teman. Atau contoh yang ketiga nih, salesnya juga sama 30 juta, TC-nya 86, kecil tapi APC-nya sama. Nah kalau begini mau naikin TC atau APC ya? Gitu ya. Nggak usah pusingin di situ teman-teman. Tapi intinya adalah sebelum kita memulai bisnis, pastikan teman-teman perlu tahu dulu berapa target harian kita. Jadi ya banyak orang yang berpikir gini, wah mau bisnis kuliner, mulai aja dulu. Banyak, betul, mulai aja dulu. Yang berhasil banyak nggak? Banyak. Yang gagal banyak nggak? Banyak juga gitu. Kalau yang berhasil terekspos, yang tidak berhasil aja tidak terekspos. Gitu. Jadi saya bilang resikonya sama-sama saja sebenarnya. Mulai aja dulu. Tapi saya sarankan ketika teman-teman mau mulai bisnis minimal teman-teman tahulah projectionnya. Saya harus punya sales berapa di akhir bulan. Saya harus minimal punya sales berapa untuk bisa bayar bahan baku, bayar per orang, bayar listrik, utility dan lain-lain. Sehingga memiliki target itu menjadi fundamental yang pertama yang harus dilakukan oleh Anda sebagai owner atau Anda yang bekerja di bidang food and beverage. Jadi kalau Anda bekerja atau berkarir di bidang resto atau kafe, terus tidak pernah diberikan target sama bosnya, sebenarnya harus bahagia dan tidak itu. Gitu. Bahagia karena apa? Kesannya kerjanya santai gitu. Tapi kalau tiba-tiba bisnisnya nggak works, Anda diberhentikan. Gitu ya. Jadi hati-hatilah berbisnis kuliner itu. Jadi bahwa betul mulai aja dulu penting gitu ya, tapi perhitungan juga menjadi penting. Saya yakin bahwa bisnis itu harus digerakkan dengan angka gitu ya. Harus bergerakan dengan angka tapi dipimpin dengan hati. Gitu ya. Jadi ini menjadi satu poin yang saya harap teman-teman cukup bisa pahami bahwa kalau saat ini saya belum punya target minimal nyeting target sales deh sehari gitu kan ya, mulai dari sekarang ya. Nah ketika kita sudah punya target, pastiin target itu on top number ada di sini. Banyak pebisnis kuliner, orang-orang yang bekerja di bidang bisnis kuliner, ketika saya memberikan konsultasi di bisnis mereka ya, saya sering juga iseng bertanya gitu ya. Misalnya Aldi yang punya ayam geprek, anggaplah gitu. Aldi, sales kamu sampai tanggal 8 ini berapa ya? Oh, bentar Mas, lupa. Buka dulu point of sales, cek dulu. Saya cek dulu laporan tim ya. Wah, bahaya nih, owner bisnis gak ngerti dan gak hafal angka. Atau saya datang jam 3 sore, di hari ini sampai jam 3 sudah berapa transaksi yang terjadi gitu. Bentar Pak, kita cek dulu, nggak hafal. Padahal dia restoran manager. Wah, bahaya tuh kalau begitu. Jadi sebagai owner, sebagai pimpinan tertinggi dalam mengelola sebuah bisnis kuliner, pastiin angka-angka itu harus selalu on top terus gitu. Sehingga ketika nanti ada penyelewengan atau kurang hasil karena targetnya tidak tercapai, itu bisa langsung terdeteksi gitu ya. Jangan sampai terdeteksinya di akhir bulan. Wah, ternyata pas tanggal 25 baru terdeteksi nih. Wah, sales kita baru achieve 60%. Lah, kalau gitu 14 gitu ya. Waktu udah 5 hari lagi menuju tanggal 30, pasti sales nggak akan tercapai. Gitu ya. Jadi fungsinya on top number adalah memastikan semua pergerakan angka yang terjadi di bisnis kuliner atau di kafe Anda itu selalu terekam dan terrecord setiap hari. Gitu. Ya. Nah, ini penting nih, mindset owner atau manager atau leader ya di restoran on top number. Seberapa dalam dan detail Anda memahami target bisnis Anda saat ini? Ini pertanyaan yang saya pikir Anda jawab aja dengan di hati Anda sendiri ya saat ini masing-masing. Gitu ya. Seberapa sering Anda mengevaluasi pencapaian bisnis secara harian, mingguan, bulanan, tahunan, sama program apa aja yang sudah dilakukan untuk meningkatkan performa bisnis. Nah, ini
3 pertanyaan yang sebenarnya wajib harus bisa dijawab sama pebisnis ya, khususnya owner ya. Bahaya sih kalau owner nggak ngerti 3 hal ini gitu. Nah, jadi 3 pertanyaan ini yang setiap hari harus menghantui kepala Anda nih, gitu ya. Apalagi kalau jalanin bisnis kuliner. Nah, saya akan kasih sharing 7 strategi meningkatkan top line atau 7 strategi bagaimana meningkatkan sales gitu kan. Yang pertama nih teman-teman, kalau salesnya teman-teman mau naik, just simply add more store. Tapi kalau add more store pasti nambah capex lagi kan. Tapi saya nggak akan bahas capex, saya nggak akan bahas yang lain-lain. Tapi ini adalah strategi-strategi yang bisa memungkinkan Anda menambah sales. Jadi tambahin aja outlet baru. Tinggal dihitung capex-nya berapa, return on investment-nya berapa lama. Gitu ya. Kalau memang Anda punya rencana untuk mulai ekspansi, hitung projection-nya. Jadi jangan sampai melakukan ekspansi tapi tidak ada projection dan nggak ngerti hitung-hitungan gitu ya. Tapi simply first step adalah bagaimana bisa nambahin outlet, itu penting. Apalagi misalnya Anda punya strategi mau expand. Terus yang kedua, bagaimana mereview pricing strategi. Nah, ini penting. Banyak pebisnis kuliner yang terjebak di strategi pricing. Terjebak means dia salah membuat strategi sehingga bisa jadi harganya lebih mahal dan jadi tidak menarik, lebih mahal dari kompetitor maksudnya, sehingga tidak menarik untuk konsumen, atau membuat harga terlalu murah sehingga akhirnya HPP-nya tinggi gitu kan, dan akhirnya merugi gitu. Banyaklah problemnya gitu. Sehingga yang perlu direview teman-teman, pastiin ya harga beli dari vendor itu jangan naik turun gitu. Kalau barang-barang komoditi oke lah gitu ya. Tapi kalau Anda punya quantity dan punya power di situ, sebenarnya harga itu bisa Anda kontrol gitu. Tapi kalau misalnya Anda belinya masih ketengan gitu ya, pastiin harga beli dari vendor itu harus dikontrol. Terutama untuk Anda pebisnis-pebisnis yang baru mulai expand nih, dari punya 1 cabang jadi 2 cabang, 3 cabang, 4 cabang. Dari situ kan Anda biasanya hire orang purchasing atau hire orang akunting dan lain-lain untuk bantu bisnis Anda, sehingga akhirnya Anda melihat segala sesuatunya dari helikopter view dan kontrol to detailnya jadi sedikit berkurang karena kesannya kerjaannya banyak banget gitu. Salah satu halnya adalah harga beli dari vendor nggak kontrol, ini bahaya gitu ya. Jadi harga beli dari vendor ini harus mulai dikontrol. Kalau perlu kerjasamanya, kalau bisa hitam di atas putih, di lock harganya lebih bagus, gitu ya. Terus review harga jual kompetitor. Harga jual kompetitor untuk apa sih kita review? Untuk kita bisa tahu pergerakan kompetitor itu ke arah mana sekarang, gitu ya. Bukan berarti harga lebih mahal dari kompetitor atau harga lebih murah dari kompetitor itu menjadi patokan kita jadi menarik, gitu ya. Atau kita jadi punya value lebih dari customer. Tapi yang pasti harga kompetitor itu bisa jadi benchmarking kita untuk bisa bermain di area yang sama. Oh, lagi rame nih bisnis kroffel sekarang ya, lagi booming gitu kan ya. Wah, di Bandung booming banget. Kebetulan saya tinggal di Bandung ya. Di Bandung booming banget nih bisnis kroffel. Tiba-tiba Anda pingin bisnis kroffel juga. Ya, kalau gitu tinggal lihat aja rata-rata orang beli kroffel harganya berapa sih gitu kan ya. Kalau misalnya Anda bisa jual dengan harga yang sama dan kualitas yang sama, bagus. Tapi kalau Anda bisa jual lebih murah dengan kualitas yang sama, itu juga lebih bagus lagi. Tapi lebih bagus lagi adalah ketika Anda bisa jual harganya lebih tinggi gitu kan. Tapi kualitasnya sama. Itu great itu. Berarti brand Anda sangat kuat sekali gitu kan. Tapi dipastikan harga kompetitor itu bisa jadi benchmarking ya. Jadi harus rajin-rajin deh datangin kompetitor. Jadi kalau main bisnis kuliner itu jangan sibuk sama bisnis sendiri terus gitu ya. Jadi rajin-rajin ngobrol-ngobrol sama konsumen, rajin-rajin datangin kompetitor. Itu mindset yang harus mulai ditanamkan di benak kita sebagai pebisnis kalau mau bisnisnya survive gitu ya. Terus kita juga perlu perhatikan nih daya beli konsumen sama target market kita sesuai atau tidak produknya. Karena produk yang akan mau kita jual itu pasti punya market niche-nya masing-masing ya. Jadi pastiin ketika Anda mau rilis produk baru atau apapun produknya gitu kan ya, sering-seringlah ngobrol sama konsumen karena kadang-kadang insight itu banyak dari konsumen. Ya. Yang ketiga nih, bagaimana caranya naikin top line? Membuat revenue stream lain. Kita tahu bahwa revenue stream dalam bisnis restoran itu ya paling dine-in sama take away sudah. Kalau enggak orang makan di tempat, orang datang bawa pulang, that's it gitu ya.
Nah, pastikan kalau misalnya Anda mau dapat revenue stream lain atau mau ningkatin top line gitu ya, main juga lah di ojol gitu. Pasti online delivery itu harus main. Banyak kok saya ketemu pebisnis yang ya masih konvensional. Saya nggak mau mas jualan di ojol. Kenapa? Potongannya gede. Oh, saya nggak sebutin lah brandnya apa ya. Potongannya gede. Masa potongan komisinya bisa sampai 20-30% gitu kan ya. Ya itulah challenge-nya ketika Anda memulai bisnis kuliner ya. Kalau Anda puas dengan angka yang Anda dapat ya fine gitu kan ya. Tapi kalau Anda punya rencana untuk melakukan ekspansi dan compete dengan kompetitor ya mau nggak mau mainlah online delivery. Karena saat ini behavior market juga sudah ke arah sana ya. Apalagi kita tahu pandemi sejak 2020 bulan Maret. Transaksi online itu meningkat seiring orang itu banyak diam di rumah gitu. Sehingga kalau misalnya kita tidak bisa berkompetisi di online, ya mungkin setahun 2 tahun lagi kita masih bertahan ya, 3 tahun 4 tahun I don't know gitu ya. Karena market behavior itu selalu berubah setiap saat dan kita tidak bisa kontrol gitu. Ya main juga WhatsApp bisnis gitu ya. Saat ini WhatsApp juga bisa kita pakai sebagai salah satu channel untuk jualan melalui aktivitas broadcast. Bahkan banyak agensi-agensi yang menawarkan software berbasis WhatsApp untuk jualan. Nah, mulailah searching software-software seperti itu. Siapa tahu bisnisnya memang cocok dijual lewat WhatsApp. Saya pikir harus sudah mulai main ke situ. Bisa main catering, big order dan lain-lain. Jadi pastiin sumber penghasilan itu jangan terpaku hanya di dine in atau take away saja. Jadi create more revenue stream yang lain gitu kan, selain dari poin-poin yang saya sudah sampaikan di sini. Nah, ada ide-ide lain dikeluarin gitu ya. Masih banyak kok revenue stream lain selain yang saya cantumkan di sini. Gitu. Lakukan juga spesifik local store marketing program. Apa sih spesifik local store marketing program? Contoh Anda punya kafe ya di Garut misalnya. Contoh kalau punya kafe di Garut. Kan nggak mungkin kalau misalnya Anda buka kafe di Garut kerjasama misalnya sama tempat massage misalnya. Makan di sini dapat voucher massage kan nggak mungkin gitu. Tapi kalau Anda bikin program makanan buy one get one mungkin rame gitu ya. Jadi pastiin ketika melakukan program promosi itu gitu ya sesuai dengan behavior market sekitaran situ. Sehingga produk Anda dibutuhin sama mereka. Gitu. Pastiin promosinya harus sesuai, jangan sampai enggak, karena program yang Anda tawarkan itu harus menjadi program yang sulit untuk diterima sama konsumen. Jadi teman-teman pasti punya kondisinya masing-masing. Coba saat ini kalau misalnya kurang jalan-jalan, ya biasakan sebelum opening outlet itu atau sebelum opening toko itu jalan-jalanlah sekitar 1 kilo atau 2 kilo surrounding your store gitu kan ya. Untuk pahami 1 kilometer sampai 2 kilometer dari outlet saya, masyarakat itu pada ngapain sih? Perilakunya seperti apa sih? Kesenangannya gimana sih? Rutinitasnya bagaimana sih gitu kan? Nah dari situ biasanya insight muncul, yang akhirnya insight itu berubah menjadi ide-ide dan akhirnya bisa dieksekusi menjadi sebuah program. Gitu. Ya, yang berikutnya product mixing strategi. Nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya. Terus pastiin your team is your sales force. Ya, yang terakhir, bagaimana membuat after sales program yang baik. Oke, saya bahas product mix. Product mix ya sederhana product mixing. Sebenarnya teori product mixing itu banyak banget. Tapi saya ambil salah satu contoh aja ya. Di sini ada satu produk a la carte sama bundling. Kira-kira Anda pilih yang mana? Mau yang a la carte atau yang mau bundling. Kalau teman-teman perhatikan ya banyak restoran yang melakukan strategi seperti ini. Maka mungkin teman-teman juga melakukan ini sekarang. Atau kalau belum, nah ini perlu disimak gitu ya. Beli burger harganya 20.000, tapi kalau beli bundling paket dapat mainan harganya jadi 30.000. Menarik yang mana? Gitu ya. Ini adalah salah satu strategi di bisnis restoran untuk apa? Untuk meningkatkan pembelian konsumen. Untuk meningkatkan rata-rata belanja setiap transaksinya. Ya, jadi teman-teman kalau misalnya belum melakukan minimal langkah sederhana product mixing, ya lakukan dari sekarang. Gitu ya. Yang keenam nih, pastikan tim Anda itu jadi sales force Anda. Kadang-kadang banyak UMKM yang saya kasih konsultasi dan saya bina gitu ya, pusing bagaimana mengelola
dan meningkatkan sales karena yang mikirin sales cuma ownernya doang. Krunya nggak kebayang bagaimana meng-create sales, dan mereka juga nggak punya, dan ownernya juga nggak punya marketing manager atau staff marketing atau sales marketing, sales manager gitu ya. Sehingga setiap hari yang mikirin bagaimana naikin sales itu ya ownernya terus, ya lama-lama pecah kepalanya gitu ya. Nah, kita suka lupa bahwa sebenarnya kita punya aset yang cukup penting gitu dalam bisnis kuliner, yaitu siapa? Human, orang gitu. Which is orang-orang ini punya apa namanya? Punya intelijensi lah gitu ya. Sehingga kita bisa ajarin loh mereka ini menjadi sales force. Sales force itu adalah tim salesnya kita. Bagaimana membuat orang-orang yang ada di outlet kita tuh jualan. Jadi bukan cuman serving konsumen, tapi jualan produk gitu. Anda sering loh pasti makan ke satu tempat yang kalau misalnya pas Anda pesan di kasir, konsumennya cuma bilang oke, 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 terima kasih. Saya gini, oke Pak, pesan apa? Saya pesan nasi goreng satu, oke, nasi goreng satu. Minum satu, ya baik Pak, minuman satu. Apalagi Pak? Udah itu aja. Oh, oke Pak, totalnya semua 30.000. That's it. Gitu. Which is itu adalah salah satu hal yang menurut saya sangat disayangkan. Karena apa? Karena sebenarnya kayak posisi kasir gitu ya, atau customer care atau siapapun itu yang berhadapan langsung dengan konsumen mempunyai peluang yang sangat besar untuk bisa membuat konsumen itu membeli lebih banyak asal ngerti caranya gitu ya. Seperti yang saya bilang tadi ya, McDonald ini menghasilkan 35 miliar dolar per tahun hanya dari suggestive selling ini. Bagaimana membuat konsumen membeli lebih banyak hanya dengan strategi-strategi upselling gitu ya. Contoh, bikinlah produk-produk minuman seperti yang dilakukan sama Starbucks, small, medium, large gitu ya. Membuat konsumen yang beli small akhirnya beli ke medium, atau dari medium beli ke large, sehingga nilai belanjanya makin besar. Atau after sales program yang kebetulan ini juga saya jalankan sendiri di bisnis saya gitu. Jadi memastikan semua orang yang sudah pernah beli ke tempat kita bisa record nomor teleponnya, kita bisa punya nomor teleponnya. Sehingga ketika nanti ada promo-promo baru, ketika ada program-program baru, kita bisa reach mereka by WhatsApp misalnya, atau broadcast untuk memberitahukan ke mereka promo-promo yang sedang berlangsung, atau as simply as like this gitu ya. Ketika konsumen sudah pernah datang ke tempat kita, itu kan melakukan transaksi ya, bayar di POS gitu ya. Dan POS itu tercatat namanya dan nomor teleponnya gitu. Jadi pastikan kalau teman-teman sudah mau mulai invest di teknologi gitu kan, pastiin punya POS yang bisa record nomor telepon konsumennya gitu, biar kita bisa follow up. Setelah makan konsumen, kita akan follow up nih, biasanya 1 atau 2 hari kemudian gitu ya. Bagaimana makannya di overhot, terima kasih sudah bertransaksi, tolong berikan penilaian dari skala 1 sampai 5. Berikan tanggapan dan tukarkan voucher diskon 20% pembelian via WA berikutnya. Jadi program-program seperti ini meter banget, dan kalau boleh saya cerita, penjualan lewat WhatsApp ini mengkontribusi 10-11% lah setiap bulannya dari total sales yang saya dapetin, dan ini kan lumayan gitu ya. Jadi setelah orang makan di WA ditanyain pendapatnya gitu kan ya, terus minta dikasih penilaian. Kalau sudah bisa memberikan penilaian gitu kan ya, mereka boleh melakukan belanja lagi tapi lewat WA, dan mereka dapat special price, dan itu sangat menarik loh untuk mereka. Gitu. Selain itu juga kita bisa dapat insight banyak sekali, masukan-masukan dari konsumen. Pasti jelas tidak semua penilaian itu bagus. Pasti ada yang tidak puas, ada yang average aja, ada yang puas banget. Nah, insight-insight itu bisa kita dapatkan, kita bisa olah sampai akhirnya si insight-insight, khususnya insight-insight yang orang tidak puas ya, bisa kita kelola, dan akhirnya kita buat program khusus untuk bisa mengcover itu agar tidak terjadi lagi. Nah, data ini yang kita butuhin, teman-teman. Ya. Jadi bagaimana sih caranya untuk memenangkan hati konsumen? Jadi customer journey di restoran itu ada beberapa tahap. Gitu ya. Bayangkan teman-teman datang ke dalam satu restoran ya, pasti kan teman-teman parkir dulu. Nah, pernah nggak sih teman-teman ngecek di outlet atau di resto teman-teman atau di tempat usaha teman-teman, kondisi parkirnya itu ngenakin nggak sih? Gitu. Contoh misalnya kalau maaf ya, yang resto atau kafenya dekat dengan selokan misalnya, bau nggak sih selokannya? Atau tukang parkirnya ramah nggak sih? Parkirannya bersih nggak sih?
tukang parkirnya, bayar parkirnya mahal nggak sih? Pernah nggak teman-teman mengconsider atau mempertimbangkan itu? Atau mungkin sekali mikirin aja mengenai itu. Karena ingat loh, customer journey itu dimulai ketika konsumen itu datang dan parkir dulu. Either dia bawa mobil atau bawa motor atau jalan kaki, pasti mereka diri di depan outlet Anda dulu. Di lahan area parkiran lah. Coba diperhatiin. Ingat-ingat ya, sambil di list nih kira-kira, oh iya, parkiran gua tukang parkirnya jutek bener gitu. Gitu ya. Dan apalagi coba dicatat. Yang kedua, konsumen masuk kafe. Ketika konsumen masuk kafe gitu ya, protokol kesehatannya jalan atau tidak. Itu penting loh saat ini untuk mendukung program pemerintah agar proses penyebaran COVID itu bisa kita tanggulangi gitu ya bersama. Dicek nggak suhunya, dicek disediakan atau tidak cairan disinfek, bukan cairan pembersih tangan gitu ya. Ketika masuk kafe itu, terus ketika masuk kafe lihat kursi-kursinya berantakan enggak, lihat mejanya bersih atau tidak, lihat dekorasi outletnya yang enakin atau enggak, udaranya gerah atau enggak, itu penting. Itu adalah hal-hal yang pasti akan dialami sama konsumen ketika konsumen itu masuk ya. Yang ketiga, konsumen duduk dan pesan makanan. Apa sih ini? Ketika konsumen duduk dan pesan makanan, dia pasti kan pegang meja ya. Mejanya berdebu atau enggak sih? Udah mejanya berdebu atau enggak, yang datang waiternya ramah atau enggak ketika nawarin makanan. Bau atau enggak, senyum atau tidak. Nah, ini hal-hal penting yang kadang-kadang simple, kecil, but matter gitu. Karena hal-hal kecil dan simple ini yang akan berkontribusi konsumen mau datang lagi atau tidak di kemudian hari gitu. Ya. Konsumen observasi resto, maksudnya konsumen observasi resto gini. Orang udah pesen makanan gitu nunggu ya, pasti kan dia lihat-lihat sambil ngobrol. Atau aku mau ke belakang, mau ke toilet dulu, dia coba toiletnya, bersih nggak toiletnya, wangi nggak, tempat sampahnya tersedia nggak, ada tisunya nggak lengkap dan lain-lain ya gitu ya. Itu di tahap konsumen mengobservasi resto, penting atau tidak? Penting banget gitu. Karena saya biasanya kalau datang ke sebuah restoran pasti saya observe gitu ya. Oh, lampunya bersih nggak, dibersihin kapan ya gitu. Itu pasti saya lihatin. Gitu. Karyawannya rapi nggak ya, bersih nggak ya orangnya. Gitu ya. Mereka taat prokes nggak ya, pakai hand gloves nggak ya, pakai masker nggak ya, dan lain-lain. Gitu. Yang kelima, konsumen bayar dan pulang. Ketika konsumen bayar dan pulang, kasirnya ramah atau tidak. Ketika pulang, gitu, semua orang melakukan greeting atau tidak. A simple greeting itu penting. Terima kasih Bu, terima kasih Pak, terima kasih Mas, Mbak, gitu ya. Ditunggu kedatangan kembali, hati-hati di jalan ya. Itu a simple words, but meaningful. Gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang penting perlu ditanamkan di bisnis kita, di tim kita. Gitu. Jangan sampai ketika konsumen sudah datang, makan dan pulang, karyawan kita ya cuek-cuek aja gitu ya. Ya pulang-pulang aja gitu ya, nggak diucapin terima kasih, nggak dikasih salam, tidak didoakan yang baik-baik gitu kan ya. Nah, hal ini yang membuat akhirnya experience customer ketika datang ke restoran itu nilainya jadi berkurang. Kalau ini semua bisa dijalankan, harusnya pengalaman konsumen oke dan konsumen mau balik lagi. Itu yang penting. Ya. Nah, berkaitan dengan pelayanan di restoran, ya, kita harus paham yang namanya konsep SQC. Apa itu SQC? Service, Quality, dan Cleanliness. Ini adalah konsep yang sederhana di mana asal servisnya bagus, quality-nya terjaga, dan kebersihan outlet itu oke dan makanannya juga bersih, gitu kan ya. Sudah pasti proses service excellent itu bisa dijalankan. Indikator kesuksesannya apa? Konsumen nggak komplain. Gitu ya. Jadi kalau mau tahu ini excellent, service-nya excellent atau tidak, ada komplain atau enggak gitu. Nah, ini salah satu indikator yang biasanya saya sering cek bahkan setiap hari, setiap jam. Saya tuh pasti selalu cek setiap hari itu per 3 jam lah saya biasanya ngecek jam 9, jam 12, jam 3, jam 6 sampai jam 9 malam. Itu saya selalu cek dan survei tingkat komplain di bisnis saya sendiri ya. Banyak saya bisa tanya restoran manager saya, Man, ada komplain nggak hari ini? Oh ada Pak, apa komplainnya? Itu saya bahas langsung.
Atau kalau enggak saya buka aplikasi online delivery, itu kan biasa banyak ya di ojol kayak GoFood, Grab, Shopee Food dan lain-lain. Kita bisa lihat tuh rating-rating yang dikasih sama konsumen itu saya cekin satu-satu. Ada komplain apa hari ini? Dan ketika dapat komplain itu pasti langsung saya bahas sama tim di hari itu juga agar bisa dievaluasi dan juga dilakukan tindakan-tindakan pencegahan lainnya. Atau biasanya tindakan-tindakan pencegahan itu bisa dilakukan setiap hari gitu kan ya. Saya kontrol. Ingat ya, jangan lupa kemarin kejadiannya gini, hari ini jangan terulang. Nah, itu harus diingetin terus tuh lagi sama tim. Ya, konsep SQC ini adalah program untuk menilai kepuasan konsumen melalui 5 panca indera. Nah, konsumen itu pasti akan menilai itu dari 5 panca indera mereka. Ini sebenarnya teori sederhana yang ya saya yakin teman-teman udah pernah dengar semua ya. Tapi ini penting untuk selalu di-remind bahwa customer journey itu muncul dari apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia cium, apa yang dia rasakan di lidah dia, dan apa yang dia pegang. Apa yang dia lihat, oh outletnya bersih atau enggak ya? Itu kelihatan kan kasat mata. Karyawannya jutek atau enggak ya? Senyum atau enggak ya? Parkirannya kotor atau enggak ya? Oh. Yang didengar, wah karyawan-karyawannya ngomongnya ngenakin enggak ya? Ngomongnya kasar enggak ya? Ramah enggak ya? Apa yang dicium, aduh bau enggak ya restorannya? Apa yang dirasakan, ini kaitannya pasti sama makanan. Makanannya enak enggak? SOP-nya benar enggak ya? Apa yang disentuh meja berdebu enggak ya? Basah enggak ya? Bahkan saya punya satu jargon di outlet gitu ya, yang saya selalu sampaikan sama tim, dan itu ditempel di dinding gede banget. Namanya bebas komiba. Apa itu bebas komiba? B, berantakan rapihkan. Basah keringkan. Ko, kotor bersihkan. Miring luruskan. Bahaya amankan. Jadi saya kalau misalnya mau mereview SQC di outlet, saya pastiin bebas komiba ya. Mereka sudah paham. Sehingga ketika itu sudah tertanam di otak mereka, melihat yang miring sedikit bawaannya mau ngelurusin. Ngelihat yang basah sedikit bawaannya pengen ngeringin gitu. Nah, itu salah satu strategi yang bisa dilakukan melalui program-program khusus untuk mendevelop agar tim kita itu excellent. Ya. Nah, selain membuat bagaimana tim kita excellence, ada proses kontrol yang tetap harus dijalankan. Kalau saya punya istilah namanya travel path. Jadi travel path itu adalah proses kontrol dari pimpinan tertinggi. Pimpinan tertinggi itu bisa jadi restoran manager atau owner sekalipun ya. Mulai dari pertama kali customer journey datang sampai customernya pulang gitu. Jadi teman-teman tadi sudah paham bahwa sudah saya sampaikan customer journey itu ada 5 ya, dari mulai parkiran sampai konsumen pulang. Nah itu mesti dicek sama kita, bahkan kalau perlu per 2 jam atau per 3 jam sekali. Jadi saya akan berikan checklist dalam bentuk task list 1 lembar gitu ya, yang saya berikan ke manajer saya, ke store manager, di mana checklist itu perlu dia bereskan di waktu-waktu tertentu. Biasanya waktu tertentunya itu adalah saat opening, setelah rush hour, dan saat closing. Gitu. Dan semua checklist itu perlu dicek bareng melalui aktivitas yang namanya travel path. Jadi travel path itu adalah posisi di mana pimpinan tertinggi, let's say saya sebagai owner, dan juga restoran manager sebagai orang yang saya pekerjakan yang memimpin restoran tersebut, melakukan proses kontrol dan pengecekan jalan ya, dari depan sampai belakang sampai keluar lagi, dan mereview task list yang ada. Itu biasanya memang menghabiskan waktu 15 menit sampai setengah jam. Biasanya di beberapa restoran yang cukup besar ini dijalankan gitu ya. Tapi saya kan buka tenda kecil-kecilan aja Mas gitu. Saya kan buka bisnis kecil-kecilan di rumah atau perlu? Ya perlu. Kalau misalnya pingin bisnisnya excellence, tapi mungkin task listnya nggak akan sejelimet kalau punya restoran ya. Restoran itu kan banyak ya, dari tahan parkir, masuk, ruang kasir, ruang penyimpanan bahan baku, ruang manajer, dapur, kamar mandi, dan lain-lain gitu ya. Bedanya kalau di rumah ruang lingkupnya lebih kecil aja. Itu aja. Tapi mindset dalam melakukan travel path untuk mengecek semua task list itu harus penting dan harus on top di kepala kita. Ya. Jadi saya yakin bahwa sebenarnya paduan produk yang excellent dengan pelayanan prima atau kualitasnya bagus itu akan menghasilkan customer yang melakukan repeat order gitu ya. Jadi kalau konsumen senang ya, kualitasnya bagus,
makanannya gitu kan ya, servisnya juga oke, kebersihannya bagus gitu ya. Ya saya yakin akan repeat order, which is dengan konsumen repeat order more sales coming gitu. More sales means more money means more profit gitu. Sebenarnya konsep sederhananya seperti itu ya teman-teman. Nah, kita tadi sudah masuk ke sesi 1 untuk jagain terus top line. Bagaimana membuat top line kita tuh oke terus. Saya tadi sudah kasih 7 tips bagaimana meningkatkan top line dan juga 5 tips customer journey gitu ya. Sekarang biasanya kalau dalam mengelola bisnis kuliner yang selalu jadi momok selain kurang sales apa sih? HPP-nya tinggi Mas gitu. Sehingga profitnya kecil gitu ya. Nah, sekarang masuk ke poin 2 nih, bagaimana kita pantau GP-nya biar kita bisa dapat profit yang optimal. Ya. Ada 4 strategi untuk mengontrol COGS. Kita tahu yang namanya bisnis kuliner rata-rata pada umumnya cost terbesar itu adalah yang pertama itu kalau tidak SDM ya HPP. Biasanya itu. Kita bahas satu-satu dulu ya. Kita bahasnya dari COGS dulu, dari HPP. Nah, ada 4 strategi itu nih untuk kontrol COGS. Yang pertama adalah pastiin kita selalu kontrol vendor nih. Kualitas vendor itu harus dikontrol secara rutin gitu. Yang kedua, pastiin inventory manajemennya benar. Karena biasanya kebocoran-kebocoran, kerusakan bahan baku yang mengakibatkan akhirnya kerugian karena bahan baku tidak bisa dipakai dan tidak bisa dijual, akhirnya jadi tidak safe, tidak jadi sales, itu problemnya pasti di inventory management. Production controlnya jelek, bahan bakunya bagus gitu ya, tapi kalau productionnya tidak dikontrol, ya rugi juga kita gitu. Misalnya dalam satu porsi harusnya menggunakan daging yang 100 gram, tapi karena karyawannya ngasal kerjanya, nggak ngerti SOP-nya, dia bikin satu porsi 150 gram. Konsumen happy sih, tapi kita rugi. Gitu, karena kita boncos terus jadinya. Gitu. Hanya simple karena mereka nggak paham SOP-nya. Yang terakhir, product engineering nih. Bagaimana kita bisa melakukan yang tadi di awal saya bahas, upselling, cross-selling, dan lain-lain. Ya, supplier control. Anda wajib punya master data vendor atau supplier. Jadi kalau saat ini Anda nggak punya master data vendor atau supplier, itu saya pikir Anda harus sudah mulai mendata. Minimal Anda punya buku catatan lah, atau di Excel, di komputer dicatat gitu. Saya tidak akan membahas detail bagaimana membuat sebuah master data karena itu akan cukup menghabiskan waktu ya, bisa 2 jam sendiri mungkin bahas ini gitu ya. Tapi di Foodies banyak banget channel-channel yang saya juga sharing di sana, teman-teman bisa lihat nanti. Gitu ya. Nah, pastiin master data ini hanya dipegang sama satu dedicated person gitu. Kalau misalnya Anda nggak punya staff ya minimal orang purchasing atau finance lah. Tapi kalau nggak di luar itu ya ownernya aja yang pegang gitu. Atau pastiin yang pegang itu orang-orang yang terpercaya gitu ya. Karena apa? Karena besar kemungkinan celah untuk melakukan fraud itu bisa terjadi gitu ya. Jadi kalau namanya kita kenal sama supplier, bermain-main itu bisa aja gitu. Jadi pastiin orang yang pegang master data ini ya orang-orang yang bisa dipercaya gitu. Dan master data ini wajib dikelola. Master data ini isinya apa sih? Isinya tuh adalah ya profil si vendor gitu kan ya. Produk apa yang dia jual, lokasinya di mana, nomor teleponnya berapa, emailnya berapa, NPWP-nya berapa, terus nomor teleponnya siapa, berapa, yang punya siapa, gitu. Produk yang serve apa, harganya berapa, itu tercatat semua di situ. Oh, minggu 1 harga jual dia 10.000, minggu 2 dia naik, minggu 3 jadi turun lagi, minggu 4, sehingga ketika Anda sudah bekerja sama dia anggaplah misalnya 6 bulan, Anda punya track record history si vendor ini nih. Kapan dia naikin harga, kapan dia turunin harga, kapan dia naikin kualitas, kapan dia turunin kualitas, itu punya record dari situ. Ya. Dan pastiin kalau misalnya Anda sudah mulai firm, administrasi mulai dirapikan, itu saya di bisnis kuliner di restoran ya, pastiin punya katalog bahan baku. Ya, minimal ketika katalog bahan baku itu apa sih? Katalog bahan baku itu untuk memudahkan tim Anda menerima bahan baku ketika apa? Ketika si supplier datang mengirim. Namanya bisnis ya, anggaplah Anda punya 10 restoran. Emang Anda bisa mengontrol semua aktivitas penerimaan bahan baku di 10 outlet? Oh, saya yakin enggak. Gitu ya. Sehingga perlu kontrol yang kuat, yaitu adalah orang yang nerima harus benar-benar ngerti produk atau bahan baku yang digunakan itu seperti apa kan. Nah, untuk meminimalisir kesalahan, pastiin si orang ini yang diberikan tugas itu minimal dia punya katalog lah gitu ya.
oh tomat yang harus diterima itu yang warnanya begini, bentuknya seperti ini, berat minimalnya segini. Nah itu catatnya harus ada. Jangan sampai ambigu gitu kan, tiba-tiba Anda datang ke satu outlet, lihat dapur, ngomel-ngomel, kok tomatnya segede gini sih? Kok jeruk perasnya segede gini sih? Padahal Anda tidak pernah memberikan arahan yang jelas sama tim bahwa tomat yang bagus untuk diterima itu seperti apa, jeruk peras yang bagus untuk diterima itu seperti apa, for example ya. Nah, jadi penting ya. Jadi pastiin ketika Anda menyusun master ini ada 3 hal yang harus diperhitungkan ya. Pastiin Anda punya alternatif supplier. Jadi jangan sampai cuma punya supplier itu satu doang gitu ya. Kecuali Anda memang supplier yang memang menyuplai produk core Anda. Misalnya kalau udah produk core-nya itu ya pastiin supply-nya bagus gitu ya, itu terus gitu. Tapi kalau misalnya supply produk yang sifatnya komoditi ya telur gitu kan ya, beras dan lain-lain gitu ya, pastiin punya beberapa alternatif. Sehingga ketika satu outlet atau satu supplier bermasalah, Anda bisa punya alternatif lain. Ya, dan pastiin harganya harus punya harga yang positioning yang kuat, negosiasinya juga yang kuat. Ya, bangun komunikasi dan hubungan baik dengan vendor ini penting banget. Jadi banyak orang yang lupa bahwa sales yang datang itu ada peranan vendor di dalamnya dalam memberikan atau mengirimkan produk bahan baku yang baik gitu. Nah, jadi pastiin Anda as an owner atau seorang profesional yang bergerak di bidang F&B punya hubungan dan membina hubungan baik dengan supplier. Inventory management itu adalah poin nomor 2 yang penting ketika Anda melakukan order bahan baku. Jadi ketika misalnya Anda membeli bahan baku, let's say Anda punya outlet udah 5 nih. Ini saya bercerita ketika Anda punya bisnis 5 cabang misal, lebih dari 1 deh gitu. Pembelian bahan baku itu wajib dikontrol berlapis gitu. Jangan sampai Anda melepaskan begitu aja. Gitu. Kalaupun Anda sudah nggak sanggup atau nggak sempat ngeceknya, minimal ada satu orang yang memang ditugaskan, ya, ditugaskan untuk mengontrol pembelian bahan baku di setiap outlet ini. Kalau cabang Anda udah mulai banyak nih. Gitu. Jadi jangan sampai pembelian bahan baku itu dilepas ke orang outlet aja atau ke orang toko aja gitu ya. Siapa yang tahu mainin harga? Siapa yang tahu forecastingnya atau nilai belanjanya akurat atau tidak? Bisa jadi yang dibelanjakan 5 juta gitu kan ya. Ternyata di akhir minggu sisa bahan baku nilainya 2,5 juta. Which is 2,5 juta itu nilai yang cukup besar ya. Sehingga 2,5 juta itu nggak muter dalam seminggu itu bahaya gitu ya. Kalau bahan bakunya kuat masih bisa dijual, tapi kalau bahan bakunya punya shelf life yang pendek, itu sudah pasti jadi waste. It means ketika waste makin banyak atau spoil makin banyak, profit Anda akan berkurang. Ya. Nah, acuan membuat forecasting ya, ketika Anda belanja pasti ini lihat tren data penjualan. Jadi kalau misalnya mau belanja bahan baku, secara logik Anda pasti sudah paham lah ya. 1 minggu ke belakang itu ya dicek aja penjualannya. 1 minggu ke depan apakah sama atau tidak. Jadi projection itu dibuat berdasarkan histori dan asumsi. Jadi based on history sebagai data dan asumsi juga bisa dilakukan dari insting bisnis Anda. Ini apakah penjualannya akan lebih melonjak atau menurun gitu ya. Dari situ akan bisa ditentukan forecasting seberapa banyak yang dibutuhin. Ya, pertimbangkan promo-promo. Jadi kalau misalnya Anda mau ngeluarin promo-promo khusus, pertimbangkan nih kalau tiba-tiba rame, pasti kan bisa jadi bahan bakunya kurang. Berarti harus pesen berapa banyak nih gitu ya. Terus pertimbangkan juga kalau ada tanggal merah ya kayak public holiday sama cuti bersama. Bisa jadi minggu sebelumnya 1 minggu ke belakang omset jelek ya. Bisa jadi 1 minggu ke depan lebih bagus. Kita nggak tahu karena ada holiday, tanggal merah dan lain-lain. Jadi pertimbangan-pertimbangan ini penting. Agar stok kita nggak over atau under stock gitu ya. Pertimbangkan juga masa daya atau ketahanan produk atau masa kadaluarsa, sama perhatikan minimum order quantity. Jadi di review ya. Contoh misalnya untuk Anda yang baru punya bisnis 1 cabang, 2 cabang, kebutuhan belanja belum terlalu banyak gitu ya. Pastiin bisa koordinasi sama vendor. Kalau beli barang itu jangan kena minimum quantity, yang kalau minimum quantity itu kita beli, bahan bakunya baru habis lebih dari 1 atau 2 minggu, bahaya. Gitu. Jadi saya sarankan pastiin kalau bahan baku yang Anda pesan itu bisa habis dalam waktu 1 minggu atau 2 minggu. Di bawah itu lebih oke, gitu ya. Kecuali ini Anda punya pertimbangan, saya mesti stok nih Mas, bahan baku ayam nih,
untuk 8 minggu, karena kalau saya beli untuk 8 minggu sekarang, saya dapat diskon 50% dari vendornya. Itu pertimbangan lain ya, itu pertimbangan yang bisa dipikirkan. Apalagi bisa dapat diskon besar. Dan 8 minggu juga bukan waktu yang masalah untuk produk-produk frozen gitu ya. Sehingga pertimbangan itu bisa kita ambil ya, teman-teman. Nah, receiving material ini punya titik-titik kritis. Dipastiin ini yang perlu dicek sama teman-teman, apalagi buat teman-teman yang punya bisnis tapi jarang ngecek outlet. Ya, yang pertama, pada saat proses penerimaan bahan baku, pastiin material yang buruk jangan diterima karena akan berdampak pada food safety. Walaupun harganya murah, jangan bermain-main dengan bisnis kuliner. Once ada satu konsumen yang keracunan atau akhirnya masuk rumah sakit karena sehabis makan makanan Anda, ya bisnis Anda akan die pada saat itu juga gitu ya. Karena itu akan mencelakakan konsumen, merusak bahan baku yang lain gitu ya. Kalau ada bahan baku rusak nih, jelek gitu kan ya, misalnya udah busuk, disimpan dalam satu tempat, let's say misalnya chiller, itu akan berpotensi merusak bahan baku yang lain gitu ya. Itu akan menyebabkan HPP tinggi dan fraud juga besar gitu ya. Nah, terus yang kedua nih, pastiin rapelan pengiriman membuat pencatatan di inventory terganggu. Nah, ini sering terjadi nih. Saya sering ngalamin, apalagi berhadapan dengan supplier-supplier yang tidak profesional. Dan ini mungkin sekali dua kali terjadi di bisnis Anda. Dan itu jangan pernah diterima gitu. Sering banyak supplier yang seperti ini misalnya. Saya butuh telur misalnya per 1 minggu itu 10 kilo. Jadi minggu 1 10 kilo, minggu 2 10 kilo, minggu 3 10 kilo, minggu 4 10 kilo. Tapi karena si supplier ini merasa kagok kalau harus dikirim per minggu gitu ya, tanggung gitu ya. Dia ngirimnya 2 kali tuh. Jadi minggu 1 atau minggu 2 pengiriman disekaligusin. Jangan pernah mau yang begitu-begitu. Apalagi kita cuma butuhnya 10 kilo doang. Let's say angkanya segitu ya. Ini angka asal aja kita ngomong. Gitu. Karena apa? Karena itu akan mengganggu alur produksi kita. Yang tadinya kita butuhnya 10 kilo kok tiba-tiba di stok ada 20 kilo. Problemnya adalah pertama fraud, bisa jadi dicuri sama karyawan. Kalau misalnya ada yang tidak bertanggung jawab dan proses kontrolnya lemah. Yang kedua, produknya rusak, misalnya macam-macam busuk atau jatuh ke lantai jadi pecah gitu kan ya. Yang ketiga, pencatatannya jadi ambigu gitu ya. Di PO kita pesan 10 tapi yang datang 20 gitu. Nah, ini kan problem gitu. Sehingga nanti ketika saat proses kontrabon dan penagihan ini akan membuat bingung. Ini pastiin itu tidak terjadi. Jadi barang yang datang pastikan sesuai dengan PO yang kita buat. PO itu purchase order ya. Jadi pesanan belanja yang kita kirim ke si vendor gitu ya. Nah, yang terakhir jangan pernah ya merubah standarisasi serving. Bisa berubah standarisasi serving, tapi ingat itu akan berpengaruh ke profitabilitas. Let's say misalnya kita punya produk harga jual 1.000, HPP-nya 500. Kalau kita rubah standarisasi serving, HPP-nya bisa naik, bisa turun. Itu akan berpengaruh dengan profitabilitas kita. Kalau misalnya ternyata ketika merubah standarisasi serving akan mengurangi HPP tapi tidak mengurangi kualitas, kita untung karena profit kita makin banyak. Tapi kalau misalnya kita merubah standarisasi serving yang which is berdampak ke HPP kita makin tinggi, itu perlu dibahas apa kita perlu naikin harga atau tidak. Kalau kita perlu naikin harga, berarti dampak ke konsumen seperti apa itu perlu dipikirin. Tapi kalau kita nggak naikin harga, oke nggak kalau kita ngurangin profitability? Ya, itu harus dibahas di internal ya. Karena dampaknya ke HPP sama konsumen komplit. Ya. Terus berikutnya yang paling penting untuk menjaga kualitas adalah pastiin maintenance nih. Ya, jadi bahan baku yang hygiene yang oke, yang dijual konsumen itu nggak selalu bahan baku yang memang bagus dari supplier. Bahan baku boleh bagus dari supplier, tapi kalau misalnya peralatan yang digunakan masaknya itu nggak oke, which is alat masaknya jelek gitu kan ya, tidak pernah terawat, kualitasnya juga akan buruk. Let's say misalnya teman-teman jualan ayam goreng, ayamnya frozen, bagus. Setelah ditowing, oke kok ayamnya masih fresh gitu ya. Ketika digoreng, ternyata yang harusnya suhu di fryer, let's say teman-teman pakai di fryer deh, yang harusnya suhunya ngejer di 160 derajat Celcius, jadi cuma 120 derajat atau 110 derajat Celcius, let's say begitu. Kualitasnya akan pasti berubah, gitu ya. Kualitasnya pasti akan berubah dan waktu memasak juga akan berpengaruh. Misalnya kalau 160 derajat Celcius dengan kematangan sempurna itu butuh waktu 10 menit, mungkin 120 derajat butuh waktu lebih lama.
means butuh waktu yang lebih lama, sales kita akan terganggu karena apa? Konsumen akan komplain, nggak suka makanan nunggu lama-lama, gitu ya. Ketika nunggu lama-lama, konsumen akan lebih lama di table dan table itu muternya lama dan nggak oke jadinya buat bisnis kita. Ya, yang terakhir pastiin production controlnya jalan. Pastiin paling penting itu karyawan itu harus paham SOP. Jadi banyak saya ketemu terutama kayak waiter gitu ya. Mas, saya pesan steaknya sirloin lah. Saya kali ke apa namanya tempat steak ya. Sering tuh saya nemu-nemu yang gitu. Tapi banyak juga sih yang oke. Tapi ini saya cerita beberapa pengalaman saya aja yang nggak oke. Gitu. Pesan steak tuh mas, sirloin gitu kan. Mas, steaknya berapa gram? Oh, sebentar pak. Saya kurang hafal. Saya tanya orang dapur dulu gitu. Dia lari ke dapur gitu. Balik lagi gitu. Oh ya sudah pesan. Saya pesannya well done ya. Oh segini Pak, sekian gram. Saya pesan well done ya. Oh oke gitu ya. Sayurannya ada apa aja Mas gitu kan. Oh sebentar Pak, saya lupa. Yang available hari ini apa aja, balik lagi. Wah bahaya tuh yang kayak gitu-gitu. Ya, apalagi karyawan di dapur yang nggak ngerti bagaimana cara bikin produk. Oh yang harusnya bikin nasi goreng, garamnya itu 5 gram, dia taruh 15 gram. Kasinan itu nasi gorengnya. Gitu. Jadi pasti ini karyawan itu sudah paham. Peralatan produksi lengkap dan sesuai standar dan SOP. Dan bagus dong tentunya. Kualitas bahan baku oke, penggunaan bahan baku akurat, sama forecasting dan maintenance-nya baik. Jadi ketika forecasting dan maintenance-nya baik, itu akan membantu kita untuk menghilangkan potensi waste dan spoil atau understock atau overstock. Ya, jadi ini 5 poin yang saya pikir secara fundamental teman-teman bisa keep dan juga bisa mulai sosialisasikan dan ajarin ke teman-teman ke karyawan teman-teman semua. Nah, tadi kita udah ngomong yang pertama bagaimana naikin top line, yang kedua bagaimana mengelola biar si OGS-nya kita bisa optimal. Yang ketiga nih yang paling biasa sering dipusingin sama online atau bisnis kuliner adalah bagaimana mengelola biaya operasional di bisnis kuliner. Nah, ini saya ambil contoh ya salah satu apa namanya simulasi lah ya, laporan OPEX lah ya. Ini bukan laporan keuangan, ini laporan penjualan lah anggap begitu, atau laporan OPEX gitu. Dari sini kita bisa tahu oh revenue kita 300 juta, net operating income kita 60 juta. Net operating income itu adalah apa namanya keuntungan bersih kita lah ya. Keuntungan bersih kita. Kalau misalnya dilihat dari simulasi ini gitu kan ya. Beban terbesar itu kalau nggak di HPP itu pasti digaji karyawan. Dari beberapa pengalaman saya membuka kafe dan resto, kafe kecil atau resto gitu ya, yang paling besar pos itu cuma 2 sih biasanya. Kalau enggak beban gaji, ya beban HPP itu paling besar. Biasanya yang berikutnya sewa lah gitu ya. Tapi sewa sebenarnya tidak masuk ke area OPEX lah ya. Kalau nanti bisnis sudah mulai besar gitu kan ya. Apalagi teman-teman di sini juga nggak semuanya nyewa tempat kan, ada yang bisnis di rumah sendiri gitu. Jadi saya akan bahas dari dimensi bagaimana mengelola biaya operasional khususnya tadi di COGS dan yang kedua adalah di beban gaji. Nah, bagaimana sih caranya mengoptimalisasi cost SDM? Sebenarnya ada 4 cara yang bisa kita lakukan. Yang kalau 4 cara ini kita lakukan, ya, ini akan mengoptimalisasi cost SDM kita, khususnya teman-teman yang buka bisnis di restoran atau kafe ya. Yang pertama, pastiin varian menu dan production konsepnya sesuai. Sesuai itu apa? Nanti saya jelasin. Yang keduanya layout, yang ketiganya super team, yang keempatnya adalah sistem shift. Contoh begini, kita punya menu, ya, pastiin varian menu dan production konsepnya mendukung kita untuk bisa optimal cost SDM. Semakin banyak menu, ya, semakin banyak menu teman-teman, ada kemungkinan menambah SDM. Ya. Tapi menu sedikit nih. Tapi kalau menu sedikit prosesnya lama, ada kemungkinan nambah SDM juga. Contoh ini, Anda punya 10 menu bisa di cover sama 3 SDM. Lagi traffic tinggi nih, 3 SDM kurang. Tapi kalau tiba-tiba Anda punya variabel menu lebih banyak, let's say 20 sampai 25 gitu ya. Ada kemungkinan, tidak absolut ya, ada kemungkinan pasti ada proses lain yang dilakukan sehingga kemungkinan nambah orang itu bisa terjadi. Gitu. Tapi bisa jadi juga begini nih,
Anda punya 10 menu, gitu kan ya. Nah, 10 menu ini ternyata 3 menu nggak rame nih. Akhirnya Anda ambil 3 menunya, Anda punya sisa 7 menu dong. Nah, ketika itu Anda tambahin lagi 3 menu baru. 3 menu baru nih. 3 menu lagi, 3 menu baru lagi, jadi 10 lagi dong. Tapi si 3 menu yang baru ini ternyata proses pembuatannya panjang. Contoh misalnya bikin sambal, ya, terus bikin perkedel, gitu, dan lain-lain. Bikin sambal itu kan panjang kan, mulai dari bersihin sayurannya, potongin cabenya, terus ngeblender, terus disangrai atau digoreng sambalnya dan lain-lain. Itu prosesnya panjang. Atau bikin perkedel misalnya, mulai dari bersihin sayur-sayurannya, bikin tepungnya, adonannya, gitu kan ya. Belum lagi cetak adonannya dan lain-lain. Itu prosesnya juga panjang, teman-teman. Jadi prosesnya tidak one single proses yang satu dua kerjain beres. Kalau biasanya di bisnis kuliner itu istilahnya one step one second, gitu ya. Enggak, kalau misalnya bikin minuman tuh ada tuh kan yang powder base ya. Dia cuma nyediain gelas, masukin powder, kasih air panas, kocek-kocek, campur es batu, campur air dingin jadi gitu ya. Prosesnya nggak lama, under 3 minutes beres gitu kan ya. Tapi ada proses produk-produk yang prosesnya panjang. Kayak bikin nasi goreng itu panjang, satu kali bikin 5 porsi itu kali bikin kayak saya di nasi goreng mafia itu bisa 4 sampai 5 menit kali. Ya, semakin banyak bahan bakunya, semakin panjang lagi prosesnya, gitu ya. Jadi pastiin teman-teman, ketika mau ngeluarin menu baru itu, pastiin bisa ke cover nggak sama SDM yang ada. Ya, kalau misalnya bisa ke cover, oke. Tapi kalau misalnya nggak bisa ke cover dan harus nambah orang, pastiin menu baru yang Anda keluarkan ini menyumbang sales lebih banyak. Sehingga ketika Anda nambah 1 orang pun jadi tidak ada isu di cost-nya, gitu ya. Yang tadinya salesnya 10 juta jadi 20 juta hanya nambah 1 orang, bahkan profit Anda naik kalau begitu. Gitu ya. Jadi itulah hubungannya antara bagaimana memilih produk atau menu, konsep menu yang tepat yang relevan dengan cost SDM yang Anda ingin kejar targetnya, gitu ya. Dan yakin ini dari beberapa literasi, ini saya pernah baca bahwa 30% total menu yang mengkontribusi sales itu hanya 30% dari total menu yang mengkontribusi 50% sales. Jadi gini loh. Jadi kalau misalnya Anda punya 10 menu ya, dan Anda salesnya adalah 10 juta, jadi sebenarnya hanya 3 menu aja yang mengkontribusi 5 juta dari 10 juta itu. Dan itu gede. Jadi sebenarnya 7 menu yang lain dari 10 itu cuma menu-menu hiburan doang. Gitu ya. Jadi sebenarnya tidak selalu menjadi patokan bahwa kalau mau naikin sales itu menunya harus banyak. Ya, gitu. Terus layout atau kondisi bangunan juga cukup berpengaruh dalam menetapkan jumlah headcount. Headcount itu jumlah orang ya teman-teman. Ini khususnya di bisnis yang teman-teman yang bergerak di bisnis restoran. Contoh nih, bangunan 2 lantai dengan 1 lantai headcount-nya pasti beda. Karena kalau 1 lantai orang bolak-balik kan capek ya gitu ya. Kalau 2 lantai kan harus di cover di lantai 2-nya sama beberapa orang ya, kebersihannya, pelayanannya dan lain-lain gitu ya. Terus bisnis kuliner dengan seating capacity 30 dengan seating capacity 100 juga akan beda pengelolaannya, apalagi layoutnya misalnya berkelok-kelok sehingga membutuhkan proses kontrol yang kompleks ya, sehingga mau nggak mau headcount-nya juga nambah. Jadi penting nih teman-teman, kalau teman-teman mau memulai bisnis kuliner khususnya bisnis restoran gitu ya, dan nggak paham bagaimana mengelola dan membuat layout di restoran ini efisien, saya sarankan teman-teman harus sering ngobrol, belajar mengenai hal-hal seperti ini, dan kalau bisa ngobrol dengan konsultan gitu kan ya. Biar ketika membuat layout khususnya untuk restoran di bisnis teman-teman ini bisa efisien ya. Terus pastiin sistem shift-nya juga baik gitu ya. Nah, untuk membuat sistem shift yang baik, ini teman-teman perlu memperhatikan 3 hal. Review tren TC dan APC itu per jam. Jadi review tren TC ini penting. Jadi saya tuh selalu bilang sama restoran manajer saya untuk kasih laporan dalam 1 hari itu laporan TC per jam 7 sampai jam 8. Let's say buka jam 9 ya, jam 9 sampai jam 10 TC-nya berapa, 10 jam 11 berapa sampai closing. Itu untuk menentukan berapa orang yang ideal yang bisa cover di posisi itu. Sehingga
ketika bikin sistem shift itu bukan dasarnya enak nggak enak, bukan dasarnya pas nggak pas gitu ya, tapi berdasarkan biasanya di jam segitu sampai jam segitu itu ada berapa transaksi yang terjadi, dan jumlah transaksi yang terjadi itu bisa di cover sama berapa orang, jadi penilaiannya bisa lebih objektif gitu ya. Dan pastiin ketika membuat sistem shift itu di jam-jam yang ramai atau saya sebut dengan istilah rush hour, pastiin simpan atau posisikan tim terbaik Anda di jam itu, karena di jam itu adalah posisinya di mana Anda sedang kenceng-kencengnya dapetin sales gitu, dapetin duit dari customer gitu ya. Nah, pertimbangkan jumlah headcount pada saat low dan peak hour. Ini penting. Jadi banyak saya lihat ya, kadang-kadang di jam rame gitu ya, orangnya ada 5 gitu pegawainya. Sorry, di jam sepi orangnya ada 5 gitu. Tiba-tiba pas rame orangnya tinggal 3 karena yang 2-nya lagi istirahat keluar. Nah, kan lucu. Banyak kejadian-kejadian seperti itu loh saya lihat. Jadi pada saat sepi karyawan tuh rame ngumpul gitu ya. Pada saat lagi rame yang 2 orang hilang karena masuk jam istirahat dia, karena sistem shift-nya nggak diatur. Ya. Dan terakhir optimalisasi sistem SDM. Nah, ini 8 hal penting, saya nggak akan bacain, teman-teman bisa pahami sendiri. Pastiin ini menjadi salah satu poin yang kuat ya, karena apa? Karena dari semua hal yang kita bahas dari A sampai Z tadi, itu tidak akan berjalan kalau organisasinya nggak efisien, orang-orangnya nggak super, karena aset terbesar dalam bisnis kuliner ya adalah orang, human ini. Jadi pastiin orang-orangnya ini bisa mengeksekusi dan menjalankan program-program Anda dengan baik dan disiplin. Nah, orang-orang ini bisa jalan asal apa? Asal dipimpin sama store manager yang kuat. Ini adalah ya sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 tips bagaimana Anda meng-hire store manager yang baik. Jadi store manager yang hebat dan baik itu dia bisa menyusun target penjualan, punya komunikasi bagus, jujur, sabar, a good listener, positif, optimis, mampu menangani stres. Ini adalah soft skill yang minimal harus dipunyai sama store manager Anda. Karena saya yakin kalau Anda punya store manager yang bagus, organisasinya oke, pasti semua program, semua brief atau task list yang Anda kasih sama tim itu pasti jalan. Ya, itu dari saya 3 langkah ya, bagaimana mengelola operasional di bisnis kuliner agar lebih efektif. Jadi bagaimana Anda bisa menjaga top line Anda, bagaimana Anda bisa mengoptimalkan profitabilitas Anda, dan bagaimana yang terakhir Anda bisa mengontrol biaya operasional sampai akhirnya membangun organisasi yang kuat. Oke, terima kasih teman-teman Menti dari Mentor Kuliner. Saya ucapkan sekian materinya. Saya serahkan kembali ke Fedra atau Feli tadi ya, untuk mungkin bisa masuk ke sesi Q&A. Thank you. Wah, insightful banget nih materi yang barusan disampaikan sama Kak Angga. Aku sampai ikutan nyatet nih buat nambah ilmu di bidang operasional. Nah, sekarang Thank you. kita sama-sama Kak. Sekarang kita sampai ke sesi yang udah ditunggu-tunggu nih sama teman-teman yang mungkin udah hadir di sini, yaitu sesi Q&A. Pertanyaan yang masuk juga bagus-bagus banget nih sampai bingung milihnya. Mungkin kita bisa mulai dari pertanyaannya Reska Zendi. Kak Angga, apakah selalu capex atau modal besar akan menghasilkan keuntungan yang besar juga? Dan bagaimana cara meningkatkan sales di operasionalnya? Terima kasih. Oke, sebentar. Saya tadi habis nyalain, habis sambungin charger dulu ke laptop. Sorry, bisa diulang lagi pertanyaannya nggak? Maaf. Oke, Kak Angga, apakah selalu capex atau modal besar akan menghasilkan keuntungan yang besar juga? Dan bagaimana cara meningkatkan sales di operasionalnya? Terima kasih. Oke, sebenarnya kalau capex mau besar atau tidak, itu tidak punya relevansi apakah salesnya akan gede atau enggak. Itu tidak punya relevansi secara langsung ya. Banyak kita lihat ya, bisnis yang capexnya 1 miliar, omsetnya sehari ya 1 juta 2 juta gitu. Banyak yang begitu. Tapi ada orang yang capexnya bukan bisnis gerobakan lah misalnya. Pernah viral kan tuh telur gulung di Jakarta gitu ya. Mungkin dia modalnya gerobakan, modalnya mungkin 1 juta 2 juta 3 juta 5 juta paling gede gitu ya. Tapi omsetnya dalam 1 bulan tuh bisa sampai 200 juta gitu. Dan jadi timpang kan, 1 M omset cuma 3 juta per hari gitu kan ya. Dengan omset dengan capex 5 juta omsetnya sama misalnya gitu ya. Mendingan bisnis yang mana? Mendingan bisnis bukannya modal 5 juta dong.
Karena rugi loh, capex 1M, salesnya cuma 3 juta per hari, balik modalnya berapa lama? Gitu. Kalau misalnya 5 juta, tapi dapat sales 150 juta, udah balik modal tuh sebulan. Gitu. Nah, enaknya begitu. Jadi saya bisa bilang bahwa itu tidak ada relevansinya sih. Jadi sales itu relevansinya adalah bagaimana kita bisa meng-create sebuah produk, gitu kan ya. Lalu kita bisa menyalurkan produk itu ke target market yang pas. Sehingga menyalurkan itu banyak ya medianya ya. Medianya bisa macam-macam. Ketika medianya tepat, kontennya tepat, mediumnya juga tepat, dan hit kebetulan ke target market yang pas, itu pasti akan making sales gitu. Dan apalagi brandnya kuat ya, sehingga bisa long last gitu. Terus bagaimana untuk making sales? Making sales banyak, seperti yang tadi saya bilang. Making sales itu bisa dari dua sisi, dari sisi operation atau dari marketing. Karena goalnya beda. Kalau dari operation ketika bikin sebuah program untuk naikin sales, tujuannya untuk membuat konsumen itu repeat. Tapi kalau marketing, tujuannya untuk mendatangkan konsumen yang baru. Jadi tinggal kita mesti tahu nih, kita tuh problemnya sekarang kurang new customer atau repeat ordernya yang kurang gitu ya. Sehingga ketika kita ingin membuat sebuah kegiatan yang tujuannya itu adalah naikin sales, kita tahu objektifnya, kita tahu problem identification-nya apa. Gitu mungkin Feli ya. Baik, terima kasih Angga. Oke, pertanyaan berikutnya ada dari Jani W. Kak Angga, bagaimana idealnya harga HPP, operasional, dan profit dalam usaha kuliner? Terima kasih. Oke, sebenarnya ideal atau tidak ideal, tidak ada apa ya istilahnya, tidak ada literasi yang pernah menyatakan baku gitu ya. Kalau HPP itu harus sekian persen, nggak ada sih. Tapi biasanya dari beberapa UKM yang saya pelajari, dari beberapa resto besar yang saya juga pelajari, dari beberapa laporan keuangan dari restoran-restoran yang kelasnya nasional yang sudah saya pernah pelajari juga, biasanya average HPP itu around dari 30% sampai 45% gitu. Jadi ya lebih kecil HPP lebih bagus sebenarnya gitu kan ya. Berarti kan lebih kecil HPP-nya berarti more profit gitu. Nah, terus kalau biaya operasional itu biasanya cost-nya itu around dari 20 sampai 30% gitu ya. Sisanya ya profit berarti kan gitu. Kan rumusnya sales dikurangi HPP dikurangi cost operasional ya, sisanya profit. Gitu mungkin value ya. Jadi itu saya bilang itu nggak baku ya, tapi saya melakukan benchmark aja dari beberapa brand besar dan restoran yang level middle dan low lah gitu. Jadi saya gabungin dan biasanya kisarannya segitu. Itu Oke, value. terima kasih Kak Angga. Nah, yang berikutnya langsung aja nih pertanyaan dari Ibnul Ahmad. Kak Angga biasanya report terkait kontrol persediaan, apakah disubmit harian atau bulanan? Terus biasanya reportnya berbentuk apa dan siapa yang bertanggung jawab? Dan untuk evaluasinya apakah bulanan? Terima kasih. Report apa ini? Kontrol bahan baku ya atau apa? Persediaan? Persediaan, kontrol persediaan. Oke, untuk report kontrol persediaan itu biasanya kalau saya sih buatnya harian ya. Mau level bisnisnya restoran gede atau warung kecil, itu pasti reportnya harian. Tapi kan pasti ada yang bilang nih, aduh repot banget ya harian. Banyaklah orang yang punya pemikiran seperti itu ya. Sebenarnya harian pun kita bisa atur Mas, gitu ya. Mana yang kita perlu hitung harian, mana yang perlu kita hitung bisa mingguan, mana yang perlu kita hitung dan bisa kita hitung bulanan. Contoh misalnya gini, saya pernah punya satu restoran Sunda lah ya, makanan khas Sunda gitu ya, nasi ayam sambel gitu-gitu deh, kayak Ampera gitu ya. Itu biasanya kalau produk-produk core yang mahal gitu kan ya, produk core itu adalah produk andalan gitu kan ya. Itu saya harus kontrol dan report harian. Contoh misalnya kayak stok ayam, terus misalnya stok gula, stok sayuran, itu harus saya terima kontrolnya harian. Karena apa? Karena kalau itu tidak dikontrol sehari aja, nilainya besar, nilai belanjanya gede, gitu ya. Tapi ada bahan baku yang saya bisa kontrol cukup mingguan. Contoh misalnya garam, kecap, vetsin, gitu kan ya. Satu hal yang bisa kita kontrol, kalaupun misalnya hilang
200 gram nggak seberapa lah gitu. Dan ngontrol setiap hari kita nimbang garam juga kan sebenarnya repot gitu ya. Jadi pastiin yang harian itu adalah bahan baku yang bisa di stok opnamnya gampang. Lebih oke adalah produk-produk yang bisa dihitung satuan, satu saset, 1 unit, 1 pieces, itu kalau bisa dikontrolnya harian. Tapi yang UOM-nya gramasian, 1 mingguan pun nggak masalah sebenarnya. Tergantung model bisnisnya ya. Kalau saya sih biasanya melakukan itu. Nah, Mas siapa tadi yang saya lupa, Mas Ibnu, nah, mungkin bisa mencoba melakukan itu, Mas. Ya, tapi kalau misalnya ngontrol, saya pasti mintanya harian, mingguan, bulanan ada. Terus apalagi ya setelah itu pertanyaannya? Sorry, Feli. Biasanya reportnya berbentuk apa dan siapa yang bertanggung jawab, terus evaluasinya apakah bulanan? Oke, kalau reportnya siapa? Kalau reportnya yang melakukan itu adalah harusnya restoran manager atau store manager atau outlet manager kalau bisnisnya outlet. Dalam bentuk macam-macam ya. Kalau saya sih dalam bentuk Excel gitu ya. Tapi ya di perusahaan-perusahaan yang gede gitu kan ya, mereka udah punya platform sendiri, mereka udah punya ERP sendiri, mungkin bentuknya beda ya. Tapi kalau sederhana ya di Excel pun bisa kan sebenarnya gitu. Jadi ya orangnya yang memimpin pimpinan tertinggi di situ dalam bentuk Excel itu aja. Terus dievaluasinya bulanan gitu. Karena kalau ngitungnya mingguan itu dia nggak objektif ya, karena kita kan ngevaluasi sales dan profit itu bulanan. Jadi better di evaluasinya bareng aja dengan evaluasi bulanan outlet. Itu Feli. Oke, baik Kak. Mungkin ini 2 pertanyaan terakhir ya. Yang pertama Boleh. itu, bagaimana cara menghitung COGS atau HPP harga yang fluktuatif? Oke. Harga yang fluktuatif ya. Contoh misalnya ngitung HPP cabai. Kita kan jualan sambal misalnya. Pasti harga bahan baku tertingginya itu cabai. Sedangkan cabai itu naik turun harganya. Nah, ini ngalamin lah saya. Jadi ketika teman-teman menghitung HPP khususnya untuk barang-barang komoditi yang harga jualnya itu fluktuatif, pastiin teman-teman eh, ngesetting HPP itu ketika teman-teman beli bahan baku dengan harga paling tinggi. Contoh misalnya gini, teman-teman udah buka bisnis 1 tahun, pasti punya histori dong, gitu ya. Gua tuh beli cabai misalnya, atau bawang goreng, atau bawang sumenep, anggaplah gitu, atau cabai lah misalnya. Itu Januari sampai Februari itu harganya dari berapa sampai berapa. Teman-teman kan pasti punya loh datanya. Harga paling rendah berapa, harga paling tinggi berapa. Kalau saya biasanya akan cantumkan HPP, ya di rumus HPP yang saya punya itu harga cabainya yang tertinggi. Tujuannya apa? Sehingga ketika nanti saya setting harga jual gitu ya, dan tiba-tiba harganya murah, misalnya cabainya murah, ya saya dapat gain profit dong. Tapi ketika nanti harganya mencapai level tertinggi, saya masih aman profitnya dari produk itu gitu ya, karena saya sudah setting HPP-nya paling tinggi. Nah, tapi pastiin ketika HPP teman-teman disetting dengan harga cabai tertinggi, itu harga jualnya masih make sense nggak ke konsumen? Itu jadi penting. Karena gini loh, biasanya kalau misalnya kita taruh di rumus HPP itu harga salah satu bahan bakunya itu jadi tinggi sendiri, yang paling tinggi gitu kan ya, itu pasti akan ngaruh ke profit kita jadi kecil, sehingga kita akan ke trigger untuk naikin harga. Nah, itu hati-hati tuh, karena biasanya cenderung begitu gitu. Atau cara yang kedua bisa begini, teman-teman harus perhatiin. Biasanya ada pola, misalnya kayak cabai nih, pasti menjelang Lebaran atau menjelang Idul Fitri atau menjelang puasa contohnya ya, harganya naik semua. Nah, pola-pola ini bisa teman-teman lakukan dengan cara mengejas harga, gitu ya. Jadi di momen-momen tertentu itu harganya dinaikin aja, gitu ya. Tapi ketika momennya sudah hilang, turun, harga sudah mulai turun, harganya diturunin lagi. Bisa jadi seperti itu yang kedua. Atau yang ketiga, cara yang paling aman adalah teman-teman hitung harga beli bahan baku itu ke vendor dari pertama dari hari 1 sampai hari 365, let's say dalam setahun, itu average kan aja. Nanti kan ketemu harga tengah-tengah tuh. Nah, jadikan itu harga standar. Bisa jadi seperti itu. Jadi metode apapun bisa teman-teman dilakukan ya. Jadi nggak ada apa namanya strategi absolut yang harus dilakukan. Jadi 3 cara itu sih mungkin bisa dilakukan. Kalau saya sih cenderung biasanya melakukan men-setting HPP itu di cara nomor 1. Itu saya setting dengan harga paling tinggi. Sehingga saya bisa tahu nih, minimal paling sedikit saya punya untung berapa kalau harga cabai
atau harga bahan baku tertentu nilainya naik. Gitu, Feli. Oke, baik Kak. Kalau tadi udah ngomongin HPP, ini ada yang nanya Kak, bagaimana caranya menentukan harga jual produk? Oke. Menentukan harga jual produk itu pendekatannya macam-macam. Pertama, kita bisa kita punya target profitability berapa. Misalnya saya ingin punya GP atau gross profit itu minimal 60% GP ya. Berarti HPP nggak boleh lebih dari 40% kan gitu ya. Gitu. Kalau misalnya HPP produk itu adalah 4.000, berarti harganya harus berapa? Harus 6.000 dong. Gitu. Harus 10.000 dong. Biar apa? Biar kita dapat GP 60%, which is 60% itu adalah 6.000 dari situ dulu. Ya. Atau pendekatan yang kedua, bisa dari harga kompetitor, gitu ya. Misalnya kita buka outlet nih, satu outlet misalnya Warmindo gitu ya. Sebelah kita buka Warmindo juga. Penyajiannya sama, tempatnya mirip gitu kan ya, konsumennya juga mirip-mirip behaviornya. Tiba-tiba kita jual 20.000, sebelah kita jual 15.000, kira-kira yang akan laku yang mana? Produknya mirip. Gitu ya. Orang pasti akan pilih yang 15.000 karena apa? Tempatnya sama-sama kecil, nggak ada AC-nya, nggak ada internetnya. Kok harganya lebih mahal gitu kan ya. Nah, jadi acuan dari harga kompetitor itu bisa menjadi dasar juga kita untuk men-setting harga. Gitu ya, penting. Atau yang ketiga gitu ya, yang ketiga adalah daya beli konsumen ya. Walaupun daya beli konsumen biasanya akan berpengaruh, akan kita bisa lihat dari strategi harga jual kompetitor. Ketika kompetitor ngasih harga jual, pasti dia sudah mempertimbangkan daya beli konsumen dong, pastilah, nggak mungkin enggak gitu. Nah, kita perhatikan juga daya beli konsumen. Contoh misalnya daya beli konsumen market kita jualan di pinggiran, misalnya ya di kabupaten, misalnya di pinggiran, yang pinggiran kanan kirinya tuh SMP dan SD, yang uang jajannya nggak lebih dari 10.000 gitu. Tiba-tiba kita jualan produk ya tempat makan yang harga makanannya minimal starting 25.000, udah pasti nggak akan ada yang beli gitu di situ. Sedangkan market terbesarnya di situ adalah anak sekolahan. Nah, itu juga harus dipertimbangkan gitu ya. Lihat siapa yang ada di sekitar kita, target marketnya oke nggak dengan harga segini. Gitu ya. Jadi tiga pendekatan itu bisa jadi standar tolak ukur untuk men-setting harga jual. Gitu. Itu mungkin Feli ya. Thank you. Oke, harusnya tadi itu jadi pertanyaan terakhir, tapi karena ada pertanyaan lagi nih, teman-teman kayaknya masih antusias banget, tambah satu lagi nggak apa-apa ya, Kak? Boleh. Oh, tadi saya off cam ternyata ya. Iya. Kepencet. Ya, terus nggak apa-apa. Nih, ini terakhir banget. Adakah saran dan tips perekrutan karyawan untuk bisnis yang masih skala gerobakan? Oke. Sebenarnya saya juga kebetulan punya bisnis gerobakan ya. Jadi kalau misalnya mau merekrut harus ada standarnya nggak sih gitu ya, tergantung sih. Tergantung ownernya sebenarnya. Gitu ya. Ada owner yang memang ketika menjalankan bisnis gerobakan dia masih terlibat di operasional. Kalau masih terlibat di operasional berarti day to day, daily basis gitu ya, atau mungkin hourly basis, dia ngecekin terus nih dari mulai opening sampai closing itu dia ada di situ gitu ya. Mungkin dia nggak butuh karyawan yang gimana gitu ya. Yang penting mah gua suruh bikin makanan, gua suruh bersih beres gitu ya. Jadi nggak perlu persyaratan khusus gitu ya. Tapi ada orang yang memang gue bikin bisnis gerobakan, tapi gue nggak mau ada di gerobakan, gue pinginnya autopilot. Gitu. Ada yang model gitu, macam-macam nih owner nih. Gue pinginnya ya terima beres, jadi gue akan hire orang untuk jagain gerobokan, gue aja di rumah aja angkang-angkang, atau gue aja jalan-jalan luar negeri kayak gitu. Nah, itu akan beda caranya gitu ya. Jadi pastiin ketika Anda kalau misalnya menjadi owner dengan tipikal owner nomor 2 tadi, pastikan Anda harus hire orang yang punya leader gitu ya. Sehingga ada satu orang yang menggantikan peran Anda sebagai leader atau sebagai pemimpin gerobak tersebut untuk bisa mengontrol anak buahnya gitu ya. Tapi kalau misalnya harus kayak gimana cara merekrutnya, sebenarnya sih bisa banyak cara ya. Tapi kalau misalnya Anda mau aman, Anda cenderung misalnya tipe owner yang konvensional gitu ya, yang konservatif, saya saranin ya hire dari yang kenal-kenal aja dekat. Bisa saudara gitu kan ya, atau temannya teman yang direkomendasikan gitu ya. Minimal Anda punya unsur safety factor lah. Gua nggak ngeri-ngeri banget kalau tiba-tiba karyawan gue bermasalah gitu ya.
Tapi kalau Anda tipe-tipe orang yang nggak senang begitu, Anda pasti akan senang cari orang yang baru, sehingga Anda bisa develop orang itu, gitu kan. Anda bisa ajarin orang itu yang mungkin siapa tahu suatu saat bisa handle bisnis Anda lebih oke daripada kenalan-kenalan dekat, gitu ya. Jadi saya sih nggak punya jurus jitu bagaimana cara meng-hire karyawan untuk bisnis gerobakan ya. Tapi yang pasti yang paling penting itu adalah soft skill yang harus dimiliki itu minimal jujur lah gitu. Jujur itu menjadi pondasi awal khususnya untuk saya ya ketika memilih dan meng-hire karyawan. Karena kalau nggak jujur yang lainnya sih udah nggak bisa dipercaya pasti gitu. Biasanya gitu sih Feli. Oke, Gitu. baik. Jadi jawaban Kak Angga tadi sekaligus menutup nih sesi webinar pada hari ini. Wah, menutup. Teman-teman kalau misalnya mau ngobrol-ngobrol atau sekedar ketemu, kalau misalnya pas lagi ada satu waktu, wah pengen ngobrol langsung nih Kang, saya juga available, saya tinggal di Bandung, bisa langsung kontak saya ya ke alamat email yang tadi atau bisa follow, kita bisa ngobrol di IG ya, @angga belakangnya 2_ACT, bisa follow-followan sekalian silaturahim gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Angga. Mungkin selanjutnya akan saya serahkan ke Fedra ya. Oke, thank you banget nih, keren banget daging semua dari Kak Angga, dan nggak kerasa juga kita udah sampai jam 2:30 lebih. Thank you banget buat Kak Angga yang udah mau membagikan ilmunya di sini buat teman-teman, dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah bertahan sampai saat ini. Nah, sebelum kita tutup dengan closing, di sini Mentor Kuliner Academy ada sesuatu buat kalian. Nah, buat kalian yang khusus mengikuti sampai saat ini, kalian termasuk yang beruntung, karena di sini ada potongan 25% untuk mentoring bersama dengan Kak Angga. Dan ini akan dibuka hingga besok malam, 31 Oktober 2021. Jadi buat teman-teman yang mau konsultasi lebih spesifik nih, lebih lanjut terkait bisnisnya, bisa langsung aja kunjungi website kami di mentorkuliner.com. Mungkin bisa di screenshot juga nih buat teman-teman. Oke, untuk selanjutnya, Mentor Kuliner juga hadir dengan produk baru yaitu Tanya Mentor Kuliner. Jadi ini adalah platform mentoring privat melalui teks bagi pebisnis kuliner dengan mentor-mentor yang telah ahli di bidangnya, termasuk di dalamnya itu ada Kak Angga. Nah, dengan Tanya Mentor Kuliner, kalian bisa mendapatkan akses konsultasi dengan mentor dengan lebih terjangkau dan fleksibel. Di sini teman-teman bisa mengajukan pertanyaan melalui teks dan nanti akan dikenakan biaya sebesar Rp100.000 per pertanyaan. Dan jawaban yang kami berikan juga nantinya telah melewati proses validasi dari mentor. Dengan begitu diharapkan kami dapat mempermudah akses bagi teman-teman pebisnis kuliner untuk bisa mendapatkan ilmu dari mentor yang berpengalaman. Untuk Tanya Mentor Kuliner ini teman-teman bisa langsung aja search di bit.ly/tanyamk atau buat yang udah follow bisa search link di bio Instagram kami. Dan untuk pengumuman yang terakhir, untuk seri webinar kedua akan dilaksanakan minggu depan bersama dengan Kak Hendra terkait location mapping dan kemitraan. Nah, buat teman-teman wajib banget nih ikutan karena di sini kita akan belajar banyak hal seputar strategi ekspansi bisnis melalui kemitraan. Nah, buat teman-teman bisa langsung aja dicatat tanggalnya, waktunya, dan juga bisa di-screenshot nih buat topik-topik webinarnya. Oke, mungkin sekian aja pengumuman dari aku. Dan terakhir banget nih, kalau dari Kak Angga sendiri ada nggak sih poin-poin yang mau disampaikan pesan-pesan terakhir buat teman-teman sebagai closing statement? Wah, pesan-pesan terakhir, saya mau kemana? Nggak kemana-mana. Pesan-pesan aja ya, yang terakhir serem jadinya. Oke, teman-teman peserta yang hari ini datang dan juga join, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang saya sharingkan melalui teman-teman Mentor Kuliner bisa menjadi exposure dan insight baru buat teman-teman, dan kita doakan juga keberkahan dan juga rahmat yang melimpah untuk teman-teman Mentor Kuliner yang bersedia menyambungkan tali silaturahim kita dan kita bisa jadi ketemu hari ini. Pesan saya sih buat teman-teman yang sekarang sedang menjalankan bisnis kuliner, kuncinya untuk menjalankan bisnis kuliner dan konsisten itu teman-teman perlu ilmu ya. Jadi
pastikan teman-teman yang pertama ketika mau menjalankan bisnis kuliner itu punya ilmu yang bisa membantu teman-teman dan mengarahkan teman-teman dalam mengelola bisnisnya masing-masing. Terus yang kedua, pastikan teman-teman punya tujuan dan objektif yang jelas. Tujuannya macam-macam ya, ada yang saya mau ibadah, saya mau dapat untung, saya mau jadi kaya, saya mau umroh, saya mau punya mobil, saya punya rumah, apapun itu, whatever the goals gitu ya, you should have at least one objective gitu ya. Why are you doing this gitu ya? Kenapa sih kamu melakukan ini? Ini penting gitu teman-teman. Karena itu yang akan membuat kita bertahan di masa-masa sulit gitu. Jadi kalau kita nggak punya why-nya, kita nggak punya sesuatu yang mau kita tuju gitu ya, itu akan cenderung mudah untuk melemahkan kita di saat sulit gitu. Karena namanya bisnis itu bisa turun bisa naik ya. When it comes up, will come down kalau kata Nadim kan gitu. When it's come down, will come up again kan gitu kalau kata Nadim, salah satu coach yang lagi rame sekarang nih di sosmed. Jadi why itu penting, objektif itu penting. Yang ketiga, teman-teman punya mentor gitu. Saya yakin dengan quote sederhana yang saya sudah pernah dapat sekitar 5 tahun yang lalu lah ya. You are going to be like your 5 closest friends gitu. Kamu akan menjadi mirip seperti 5 orang terdekat kamu. Sehingga kalau kamu sering-sering bergaul dengan sesama orang yang punya frekuensi yang sama-sama punya latar belakang di bisnis kuliner, itu akan mempermudah kamu untuk menemukan dan membantu Anda dalam mengelola bisnis gitu ya. Yang terakhir jangan lupa doa gitu ya. Karena semua usaha itu akan akan optimal kalau dibarengi dengan doa. Itu mungkin Petra. Thank you. Oke, mungkin sekian aja nih dari kami. Thank you banget buat teman-teman yang udah hadir dan thank you juga buat Kak Angga buat ilmunya. Semoga bisa jadi berkah buat teman-teman semua. Dan buat teman-teman yang mungkin tadi ketinggalan di tengah, tenang aja karena nanti kita akan re-upload video recordingnya di YouTube Mentor Kuliner. Oke, mungkin sekian aja buat teman-teman dan Kak Angga. Thank you banget yang sudah hadir. Selamat siang semua dan happy weekend.